kuncinya supaya nggak overwhelm adalah balik lagi, you have to set your intention. Clear intention, coherent brain, coherent heart. Kita yang ngasih pressure ke diri kita sendiri nggak? When it's overwhelming, berarti itu sinyal otak untuk ngasih tahu ke diri lo bahwa kayak, hey, you need to slow down. Life is about adjusting, constant creating or making constant adjustment gitu. Gue selalu mencari akarnya gitu loh. Kenapa gue ngerasa kayak gini gitu? Karena kan tujuannya kan ngambil bagian gue yang gue abaikan itu. Ya. Kalau overthinking kan itu kan sumber penyakit kan. Betul. I learn so much from the home. Kayak in a way that I never imagine. Gue nggak pernah berpikir bahwa rumah ini, si barang fisik ini akan mengajarkan gue banyak hal. Itu tuh some sort of my superpower. Bokap nyokap gue nggak pernah punya kekhawatiran akan gue karena mereka tahu apa yang gue mau pasti gue bisa dapetin. Dia yang berhasil menemukan root cause gue itu apa. Yaitu adalah me being overwhelmed akan nggak boleh gagal tadi sebenarnya. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas healing anthem lagi bareng temen inspiratifku dari zaman kuliah yang juga seorang ibu, dosen, mentor juga, content creator, dan founder dari Sare Studio. Please welcome Cempaka Asriani. Hai Nda, hello. Satu lagi dia juga ketua geng ya. Apa sih? Dari zaman kuliah tuh dia tuh kayak yang ngebidik gitu. Dari sini kita ke sini ya, dari sini kita ke sini ya. Libra aja deh kayaknya. Kayak kompes. Cem, apa kabar? Baik. Gimana Anda kabar? Baik dan semangat dong. Iya, selalu dong harus. Iya, karena kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang mungkin udah jarang kita obrolin nih kalau ketemu ya. Iya. Biasanya kita ngomongin apa ya? Sebenarnya sih biasanya kita catch up, ngomongin orang. Biasa lah ngomongin orang, tapi jarang banget emang ngomongin self growth dan sampai mana dan gini-gini emang jarang banget sih. Udah keburu mikirin yang lain. Betul, keburu udah keseruan sama yang lain ya kan. Nah, lo boleh diceritain lu dong nih ke audiens gitu ya. Sekarang kesibukannya ngapain aja? Jadi gue sehari-hari menjalankan brand. Jadi kayak gue punya brand homeware. Sebenarnya brand dari 2019, jadi udah jalan mau 5 tahun ya. Namanya Sare Studio. Terus setiap hari dealing with it. Terus habis itu, selain itu gue juga ngajar di LaSalle College, ngajar fashion business. Terus itu seminggu sekali, jadi part time lecture lah ya. Terus apart from it juga seneng konten karena masih ada hubungannya sama ngedosen. Karena basically sebenarnya pengen berbagi ilmu aja sih. Berbagi ilmu sama berbagi pengalaman. Apa yang sudah gue dapatkan selama ini, pengen give back aja ke banyak orang. Terus juga ibu dari 1 anak dan istri dari 1 suami. Gitu aja sih. Kurang lumayan ya. Mau nambah? Cukup dulu. Gila, itu multi peran banget sih lo berarti ya. Boleh dong ceritain journey-nya gimana nih sampai akhirnya lo bisa ngajar di bidang fashion gitu kan. Terus juga bikin konten yang aware banget nih sama industri fashion sekarang. Jadi sebenarnya awalnya adalah sebenarnya ini nggak kebetulan dan nggak apa ya. Ya gak kebetulan gitu. Karena sebenarnya dari kecil gue tuh memang punya interest terhadap bahasa dan punya interest terhadap komunikasi gitu. Jadi maksudnya gue tuh seneng cerita, seneng mengungkapkan isi pikiran gue dan segala macam. Jadi sampai akhirnya memang pada saat itu jadi kayak belajar belajar kalau gak komunikasi sastra gitu kan ya. Sampai akhirnya kita ketemulah di UI komunikasi dan memang waktu itu yang kita ambil kan juga jurnalistik kan. Yes. Jadi sebenarnya memang awalnya memang karena itu, karena memang gue tuh suka bercerita gitu ya dan suka menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan gitu. Awalnya ya udah dari situ terus karir gue kan sebenarnya awalnya dari becoming a fashion journalist gitu ya. Jadi jurnalis mode. Bahkan sampai sekarang juga masih part time freelance nulis gitu masih. Ya udah dari situ kombinasi antara menulis, becoming a journalist tapi juga fashion karena memang suka fashion gitu ya.
Ya udah dari situ jadi jurnalis berapa ya 8 tahunan sampai akhirnya punya brand karena I feel like it's also my other passion gitu ya. Punya bisnis sendiri segala macam. Ya udah dari situ berkembang ke sama ya, maksudnya the idea of kayak punya banyak pengalaman dari membangun Sare, and then punya banyak pengalaman dari jadi jurnalis itu banyak ngasih pengalaman dan juga pengetahuan gitu ya. Dan gue selalu ingat bokap gue selalu bilang bahwa kayak if you feel like you're privileged enough, you have to give back to the community gitu loh. Jadi kayak lo harus kasih balik ke masyarakat apa yang udah menjadi rezeki lo gitu istilahnya. Nah gue merasa itu semua tuh rezeki gue gitu. Kayak gue punya dapat pengalaman ini itu, pengetahuan ini itu, terutama di bidang fashion ini gitu. Ya udah, jadi dari situlah akhirnya ditawarin ngajar. Oke, karena part time masih bisa dilakuin. Nah ngonten tuh juga kayak gitu loh. Jadi sebenarnya itu bagian dari, jadi justru gue tuh nggak kepikiran untuk, dan memang nggak mau memonetisasi dari situ gitu loh. Karena memang sebenarnya itu adalah my energy out gitu ya. Kayak I felt like this whole time gue udah banyak banget dapat energy in, biar balance kita keluarin lah lewat ngajar dan konten ini sebenarnya. Terus rasanya gimana tuh setelah lo akhirnya nemuin balance itu, energy in, energy out gitu kan lewat ngajar dan juga konten? How does it feel? Gue ngerasa pertama, gue merasa apa ya, gue tuh berguna gitu. Sebenarnya awalnya tuh kan gue merasa bahwa kayak emang ada yang mau dengerin bacotan gue gitu ya, istilahnya kayak emang kalau gue menyampaikan sesuatu tadi yang mau dengerin gak sih gitu kan. Sampai akhirnya gue pikir ya udah cobain aja gitu kan, maksudnya cobain aja, nggak ada salahnya pas segala macam. Ternyata banyak yang suka gitu ya, banyak yang suka, banyak yang merespons dan banyak yang merasa tercerahkan. Dan justru memang respon-respon seperti itu yang membuat gue tetap ngonten sampai sekarang gitu ya. Ya gue merasa at the end of the day itu validation yang gue butuhkan gitu loh, bahwa kayak oh ya ternyata gue tuh this is why I was born on earth gitu loh. Jadi gue tuh kenapa ada di gue nggak kayak I know my purpose gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak gue lebih content karena kayak I know my purpose in life, bahwa ya purpose gue adalah ini gitu. Jadi ya gue sebenarnya menjalankan purpose gue aja sih. Wow, nggak aja kali ya, nggak aja ya. Luar biasa. Belum tentu loh semua orang di umuran lo tuh udah tahu gitu purpose-nya apa. Karena kan ada satu quote dari Mark Twain yang gue tahu ya. Ada 2 hari penting dalam hidup lo gitu. Satu, the day you were born. Yang kedua, the day you found out why you were born gitu. Oh gitu. Yes. Aduh gila ya, berarti lumayan ya. Berarti lo mulai sadarnya kayak oke, ini nih tujuan hidup gue nih. Gitu tuh kapan, Cem? Kapan ya? Gue ngajar juga sebenarnya. The thing about me adalah gue bisa dibilang lumayan tahu apa yang gue mau gitu ya, dan bagaimana mendapatkannya. Kok bisa sih kayak gitu? Gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Serius? Sumpah karena kayak lo orang kesekian yang udah nanya ini ke gue, dan gue juga jujur bingung jawabnya gimana. Gue udah orang kesekian, berarti Apparently. banyak yang notice ya? Enggak ya, terutama yang emang sering berinteraksi sama gue sih. Ya maksudnya kayak ya suami, ya sahabat-sahabat gitu. Ya berarti kan mereka tahu lah ya perjalanan hidup gue apa segala macam. Nah biasanya mereka ini yang penasaran dan pernah gitu lo nanya ke gue kayak gimana sih caranya. Gue juga nggak tahu sih. Lo nggak tahu dari kecil mungkin dari didikan orang tua atau? Iya pasti lah ya. Iya come think of it sebenarnya sedikit banyak adalah pasti didikan orang tua, karena memang orang tua gue tuh dulu banyak kerjanya tuh pindah-pindah kota, sedangkan gue sama adik gue tuh banyak stay ya cuma di Jakarta kan. Jadi banyak kesempatan di mana gue tuh harus lebih take over, lebih jadi orang yang independen, lebih bisa lebih bisa ngurus diri sendiri gitu kali ya. Kayak banyak ngambil keputusan. Nggak hanya terhadap gue tapi juga terhadap adik gue, karena nyokap gue kan banyak sering ngikutin bokap gitu. Ya udah dari situ mungkin awalnya karena keadaan gitu ya, karena keadaan. Tapi juga nggak juga sih. Ya itu pertama satu. Terus kedua juga karena orang tua gue itu selalu memberikan kebebasan gue mau ngapain. Dan mereka tuh selalu, kalau gue selalu gambarin mereka tuh kalau kayak production gini ya, mereka tuh kayak behind the scene gitu loh. Jadi mereka tuh ada di balik panggung, dia cuma ngeliatin aja to make sure that everything is alright.
tapi hampir nggak pernah ikut campur. Oke. Jadi gue selalu merasa bahwa I have to be accountable for my own decision gitu. Jadi kalau gue pengen sesuatu, ya gue harus buktiin bahwa memang gue bisa dan ini tuh yang terbaik buat gue gitu. Dan menurut gue itu kan sebenarnya kayak agak, bukan agak ya, tapi itu kan manifestasi ya. Maksudnya lo tuh jadi kayak accountable ya, bertanggung jawab sama pilihan-pilihan lo sendiri gitu. Jadi pada saat itu waktu gue kecil gitu misalnya, gue memang suka bahasa karena memang kayak kalau gue les atau kursus bahasa Inggris atau apa, terus gue tuh suka baca, nulis gitu tuh suka gitu. Dan pada saat itu kayak oke, gue nyari kan kuliah sekolah apa ya yang bisa ke situ. Ya, pilihannya kalau nggak jadi lawyer, jadi jurnalis gitu ya, penulis gitu kan. Ya udah dari situ gue ukur aja gitu, kira-kira mana yang gue lebih suka, mana yang kira-kira lebih menghasilkan buat gue, mana yang lebih pengen gue lakuin gitu. Ya sampai akhirnya gue memutuskan kayak oke, kayaknya gue mau coba jadi jurnalis dulu deh. Ya udah, ya gue manifestasiin itu sebagai itu jalan hidup gue, ya gue pelajari dengan baik, gue jalani dengan baik gitu. Jadi ya gue bertanggung jawab atas pilihan itu gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang lo terlatih dari kecil bisa gitu dibilang, ya. Bisa dibilang gitu. Untuk kayak ngambil keputusan sehingga lo udah semakin kesini udah semakin terasah, jadi udah semakin tahu nih caranya gimana. Iya. Tapi lo pernah ngalamin kebingungan gak sih? Mungkin baru-baru ini gitu atau ya belum lama inilah. Enggak sih, terhadap hal yang terhadap itu pengambilan keputusan. Enggak gitu. Kalau pengambilan keputusan yang besar dalam hidup sih enggak sih. Enggak pernah. Kalau yang receh-receh gitu? Ya receh sih selalu. Oh gitu selalu ya. Kayak misalnya makan gitu ya. Iya, kayak es teh manis atau es jeruk, kayak pengen beli buah apa ya kan di supermarket ibu-ibu gitu ya, beli apel atau beli anggur gitu sih baik. Wah kalau yang kecil-kecil sih gila sih Nda. Okay. Atau mungkin karena keputusan besarnya itu sangat ajak justru, jadi makanya yang kecil-kecil ini jadi lumayan berarakan gitu kali. Terbengkalai soalnya. Jadi kayak energinya udah buat yang gede gitu. Mungkin ya. Kalau journey Sare Studio gimana nih? Jadi Sare Studio itu hadir karena gue merasa, jadi itu tuh pas gue tuh kerja jadi jurnalis sekitar masuk tahun ke-6 gitu ya. Itu ideasnya muncul di situ gitu. Dan itu adalah buah dari frustasi gue gitu ya. Bahwa jadi gini, sebagai jurnalis fashion gue tuh kan selalu diundang misalnya datang ke fashion week di dunia gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah gue udah pernah datang semua nih ya, nonton fashion show, terus selalu terpapar sama tren terbaru gitu. Jadi gue tuh selalu, dan pada saat itu 10 tahun yang laluan itu kan tren itu memang bisa dibilang yang pertama kali mewartakan atau menginformasikannya kepada audiens adalah jurnalis. Beda kayak sekarang. Kalau sekarang karena social media dan ya digital lah. Jadi kita tuh bisa, audiens tuh bisa langsung lihat gitu apa yang terjadi di fashion show. Tapi kalau pada saat itu 10 tahun yang lalu tuh kan enggak gitu. Jadi memang si jurnalis ini yang salah satu yang tahu duluan. Nah jadi kayak dari situ gue tahu, terpapar dengan tren ini. Tapi lama-lama gue tuh bisa menemukan bahwa tren itu adalah sesuatu yang berputar. Jadi sesuatu yang akan tren sekarang, dia akan basi dalam 1-2 tahun kemudian dan mati, dan dia akan resurface, muncul lagi. Dan secara riset sebenarnya tren itu tuh berputar di 10-20 tahun katanya ya. Jadi apa yang ya beda-beda tapi sekitar segitulah 10 tahunan gitu. Jadi istilahnya apa yang akan menjadi tren sekarang, lihat aja 10 tahun ke belakang itu biasanya akan naik lagi gitu sekarang. Jadi dari situ tuh jadi kayak ngerasa sebenarnya there's nothing new in fashion anymore. Right? Karena kayak ya udah itu cuma cycle aja, siklus, muter terus. Dan sesuatu yang kayak, dan di situ gue ngerasa kayak aduh kalau bikin sesuatu, gue tahu gue mau bikin satu fashion brand tapi produknya apa, di situ jadi mikir kalau gue bikin produknya fashion juga, I don't think that is interesting enough gitu loh, karena sesuatu kayak udah gak ada yang baru lagi lah di fashion gitu. Dari kefrustasian gue terhadap betapa tren itu cepat berputar dan juga menjadi bagian dari komersialisme yang sangat masif gitu ya. Disitulah gue kembali mencoba berpikir ke sesuatu yang basic. Kenapa sih kita butuh fashion at the first place? Oh karena memang fungsinya, ya salah satunya ya adalah fungsi basic dari fashion itu kan adalah menutup tubuh gitu ya, supaya tidak, ya alasannya ya kesopanan dan juga secara ya fisiologis biar nggak kepanasan dan kedinginan dan seterusnya.
ya udah, jadi dari situ kepikiran kayak ya udah sih kalau gitu kita bikin sesuatu yang back to basic aja, something that is really functional gitu. Ya udah dari situ functional, kita mencari lagi apa ya baju yang fungsional yang sehari-hari orang pasti pakai. Disitulah muncul ide untuk membuat baju tidur. Jadi Sare Studio tuh dari namanya Sare ya, kita awalnya memang baju tidur gitu ya. Karena satu fakta juga yang sering diabaikan oleh orang, terutama orang-orang yang tinggal di kota besar adalah sepertiga dari hidup kita itu dihabiskan untuk tidur, nggak? Ingat ya. Sadar nggak? Kita tuh tidur dan tidur itu sesuatu yang kayak diremehkan gitu. Karena kan kita kalau tidur nggak inget apa-apa ya, kayak hilang aja gitu waktu. Jadi orang tuh cenderung meremehkan. Padahal itu sebetulnya sangat-sangat penting karena itu adalah waktu untuk macam-macam lah gitu ya. Maksudnya tidur tuh berpengaruh pada mental, jasmani, rohani, segala macam. Sebenarnya tuh foundation of human being tuh salah satunya juga dari tidur gitu. Iya, karena kita kayak fully being di situ ya. Betul sebenarnya. Cuma kita nggak sadar. Kita nggak sadar dan kita nggak sadar kan. Ya udah dari situ kayak tidur, tapi sepertiga dari hidup kita tidur. Cuman orang tuh banyak yang meremehkan dan si baju tidur ini tuh kayak dianggap baju kelas 2 gitu. Jadi kayak nggak terlalu dipikirin. Udahlah ngasal aja gitu. Padahal sebenarnya kualitas tidur berpengaruh terhadap kualitas kita sebagai manusia gitu. Ya udah dari situ dengan premis itu sebenarnya kita membuat Sare di 2019 itu. Jadi dengan menganggap kalau tidur itu adalah part keseharian kita yang juga penting nih. Betul. Jadi juga harus dilengkapi dengan sesuatu yang gak kalah penting nih lewat baju produknya si Sare Studio gitu ya. Berarti udah sampai mana nih sekarang nih? Karena kan kayaknya kalau gue lihat ini kayak berkembang terus ya kan, dari yang baju tidur sampai akhirnya ke pakaian dalam juga gitu. Ya sebenarnya jadi yang berawal dari baju tidur, sekarang kita itu baju tidur sleepwear, kita sekarang udah branch out ke 2 kategori produk lainnya. Jadi ada underwear sama ada loungewear. Jadi kalau underwear ya baju dalam ya. Jadi ya baju dalam, sama kalau loungewear tuh sebenarnya kayak baju di rumah, baju rumah lah. Jadi kalau misalnya kita mau beraktivitas di rumah, mau kerja di rumah, atau misalnya mau nerima tamu, mau ya beraktivitas being productive at home lah, itu lewat si kategori yang loungewear gitu. Dan ini buat yang belum coba produknya, wah karena gue suka banget fabricnya dari sleepwearnya itu. Terus juga ada salah satu produk untuk bra, underwearnya itu yang menurut gue tuh itu kayak apa ya, inovatif gitu. Tahu gue. Lo tau kan maksud gue? Jadi ada branya tuh yang kayak bagian tengahnya tuh ada ventilasinya gitu. Adem jadi ya, makin adem ya. Jadi makin adem di bagian tengah-tengahnya itu tuh yang biasa suka berkeringat. Nah itu tuh kayak dengan desainnya yang ada celah di situ, jadi bisa kayak napas gitu di bagian itu. Dan itu ternyata maksudnya bukan ventilasi ya Cem ya? Sebenarnya awalnya adalah lebih ke estetik sih sebenarnya. Cuma ternyata for some people like you itu ternyata berpengaruh juga terhadap ventilasi, which is good, menambah fungsi ya. Waktu itu jadi ada satu cerita nih, gue, Cempaka dan beberapa teman gitu ya, kita pergi ke Bangkok ya kan. Terus ada satu orang yang nyamperin dia tiba-tiba di airport. Terus yang kayak, "Hai Cempaka Asriani from Sare Studio" gitu. I just followed your social media, bla bla bla. Dia kayak baru ngulik tentang Sare dan dia kayak ngefans gitu lah sama Cempaka. Nah, kalau dari Sare sendiri gitu ya, dari brandnya, ini tuh kayak mengarahkan ke akan membentuk satu komunitas tertentu gak sih? Komunitas yang suka di rumah sih sebenarnya. Jadi kayak kita selalu, ya maksudnya memang karena rumah itu at the end of the day is the anchor gitu. Kita the first thing the first activity that you do is at home and the last activity that you do is at home. Jadi kayak buat kita tuh ya it's an anchor. Jadi at the end of the day kita celebrating people who loves being at home, being orang yang suka di rumah. Wow. Ini gue kena sih karena gue sudah semakin kesini gitu ya, semakin kayak makin banyak nih waktu yang dipakai tuh dihabiskan tuh di rumah gitu. Dan sedangkan, nah yang menarik adalah tadinya gue berpikir bahwa orang-orang yang suka di rumah itu adalah orang-orang yang bisa introvert atau memang orang rumahan. Jadi spesifik gitu ya. Sedangkan kita nih yang lebih ekstrovert, terus juga yang emang senang bersosialisasi, suka di luar, suka pergi, langsung kayak
merasa bahwa kayak enggak lah, berarti gue bukan orang rumahan. Ternyata enggak. Karena selalu ada jiwa setiap orang, mau dia introvert, extrovert, social or not, itu selalu ada jiwa di mana they just love being at home aja gitu. Makanya rasa pulang ke rumahnya itu sih. Rasa pulang ke rumahnya itulah yang kayak memotivasi akhirnya lo membentuk. Betul. Jadi sebenarnya kayak Studio. jadi produk-produk kita tuh sebenarnya adalah turunan dari feeling itu gitu loh. Kayak kita pergi liburan aja, pasti ada rasa kayak aduh pengen pulang nih, udah pengen pulang nih gitu ya. Kangen rasanya di rumah, kangen makanan rumah, kangen sama orang rumah, mungkin punya hewan peliharaan dan seterusnya. Jadi rasa di rumah tuh sesuatu yang kenyamanan itulah yang kita turunkan lewat semua produk yang ada di Sare Studio. Oke. Nah, ini kan berarti wow, ngebangun brand kayak Sare Studio yang terus berkembang gitu kan. Udah ada 3 lini produk lagi ya kan. Kita nyebutnya lini produk bener ya gue? Ya, produk kategori. Produk kategori. Iya. Lini produk Ya nggak salah, nggak. Bisa. Nah terus juga seorang ibu, terus juga ngajar, juga bikin konten gitu. Cara lo ngatur waktu tuh gimana sih, Cem? Gue tahu ini mungkin bukan hal yang se-challenging itu gitu ya. Kalau dibandingin gue yang ada di posisi lo gitu. Coba pengen tahu aja cara lo ngatur waktu tuh gimana. Sebenarnya masih gimana challenging gak sih? Ya masih lah, maksudnya itu masih kan ya? kayaknya selama kita hidup dan bernafas ya pasti kayak gitu-gitu tuh pasti ada aja ya. Gimana caranya menurut gue we have to do it with intention ya. Balik lagi gue tuh selalu kayak setiap kali gue mau memulai hari, gue tahu gue punya banyak peran yang harus gue jalani dan itu memang pilihan gue. Nggak ada yang maksa gue untuk menjalani ini semua. Kuncinya supaya nggak overwhelm adalah balik lagi, you have to set your intention. Kayak gue selalu nge-set intention gue selalu inget lah, at least set intention tuh di sini juga bisa juga dengan mengingat ya, kenapa gue melakukan ini in the first place. Istilahnya kenapa sih gue mau ribet gitu, kenapa gue mau menjalankan Sare tapi juga ngonten tapi juga jadi ibu tapi juga ini gitu. Jadi selama intentionnya itu jelas, selama niatnya itu jelas, gue ya alhamdulillah lancar aja sih gitu. Karena kita tuh kadang, gue ngerasa kadang tuh kita kayak tergulung ombak tuh lebih karena tergulung ombak ini ya, ombak kehidupan gitu ya. Kayak ngerasa overwhelm adalah kadang tuh kita kayak robot gitu loh, kayak yaudah lo ngejalanin sesuatu karena lo disuruh gitu loh, karena you're supposed to do that without even knowing why you wanna do it in the first place gitu. Ya istilahnya kayak kenapa gue harus ngurusin anak gue, ya karena gue hamil dan melahirkan dan dia jadi anak gue, ya kayak oke lah, masa kalau nggak gue urusin dia mati misalnya, nggak gitu sih gitu kan. Lo jadi kayak nggak take responsibility. Exactly. Jadi emang balik lagi intention lo tuh apa gitu, kayak I wanna be a good mother that I could gitu, yang gue bisa aja. Gue nggak harus sama kayak siapa gitu ya. Nggak harus sama orang, pokoknya yang terbaik yang gue bisa. Karena gue yakin itu cukup buat anak gue. Udah. Jadi ya whatever that is gitu. Itu lo kayak intention gitu, lo inget-inget setiap hari atau ada kayak seminggu sekali? Actually I put it on in general I put it on my screensaver. Serius? Sumpah. Tapi secara umum ya, bukannya kayak gue pernah punya screensaver yang kayak isinya panjang gitu, yang kayak be awesome apa gitu banyak ada. Tapi sekarang gue lagi pakai, ada di salah satu option screensaver gue tuh cuman satu doang gitu loh, kayak ya jadi apa yang menjadi intention utama gue itu gue I put on my screensaver. Dan itu tuh ganti-ganti nggak? Ganti. Tapi jarang sih, maksudnya gantinya nggak sesering itu. Kayak mungkin intention gue masih dalam setahun masih sama nih, masih sama. Dan intention di sini nggak selalu harus tulisan ya. Jadi kayak di screensaver gue ini yang sekarang lagi gue pakai itu foto. Jadi kayak gue bisa kasih lihat kayak foto itu ada foto rumah, ada foto liburan mau kemana, ada foto macam-macam gitu. Jadi intentionnya tuh kalau gue lagi pakai yang dalam bentuk visual. Oke. Gitu. Dan itu gue belajar dari si Dr. Joe Dispenza sih, dia bilang itu emang kunci keberhasilan manifestasi itu yang pertama clear intention, coherent brain, coherent heart. Dan itu ya nggak segampang gitu. Iya menurut. Kadang kita set intention tapi nggak bener-bener clear gitu. Iya. Intentionnya sejelas-jelasnya nih apa gitu. Nah kalau udah set intention, kalau udah clear gitu ya, baru tuh kayak kita ngumpulin informasi-informasi yang sesuai sama yang dibutuhkan untuk
mencapai si intention itu gitu kan, sampai ya coherent brain lah. Dan kadang kalau untuk masalah coherent brain itu yang juga gue pelajarin, kita suka kehambat sama stres gitu, sama survival mode yang fight or flight, apa tuh pressure yang bikin akhirnya jadi susah gitu untuk kayak ngerasa tenang, ngerasa kayak ritme jantungnya tuh lebih harmonis gitu. Sementara kalau brainnya udah coherent, baru tuh itu bisa ngasih sinyal ke heart juga untuk kayak lebih harmonis gitu kan, detak jantungnya. Dan kalau udah detak jantungnya udah harmonis, baru tuh ngasih sinyal lagi ke otak untuk it is safe to create now gitu, baru dia bisa bermanifestasi. Nah lo sendiri masih suka kayak ada challenge gak sih di situ? Kayak misalnya intentionnya udah clear nih, tapi masalah stres atau segala macam itu kadang dirasa kayak masih datang di momen-momen yang tak terduga gitu. Masih lah, maksudnya apalagi kita tinggal di kota besar, itu sesuatu yang noise ya, noise itu pasti nggak akan pernah hilang dan menurut gue pasti at some point tetap berpengaruh lah ke kita. Cuman kayak tergantung, jadi kalau masih pertanyaannya ada apa enggak ya ada, masih ada. Stress, challenges itu masih ada banget sih Nda, masih ada. But lately satu hal yang gue suka lakukan adalah the art of saying no, termasuk ke diri sendiri. Jadi ketika kayak ini contoh ya. Jadi tadinya tuh gue kayak misalnya ini contoh aja nih ya, kita pakai contoh biar kebayang ya. Jadi kan gue ngejalanin macam-macam tadi ya. Nah si content creating, me as a content creator ini tadinya gue punya tim. Jadi ada tim yang bikinin konten buat, jadi sebenarnya ide tetap dari gue, terus nanti mereka yang kayak misalnya nurunin jadi storyline segala macam, nanti terus gue yang tinggal ngomongnya gitu ya. Nah tapi dari situ gue tuh jadi banyak target. Ya, jadi misalnya kayak harus bikin seminggu sekian video, ngetik berapa lama, bla 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 bla. Terus at some point itu membuat gue overwhelm. Jadi gue beneran kayak gila capek juga ya kayak gini, kayak gue merasa kayak dikejar-kejar apa segala macam. Nah, berarti itu kan challenges buat gue kan. Kayak I feel the stress, gimana nih caranya ini nggak baik-baik saja gitu, kayak gue harus gimana. Nah dari situ gue balik lagi lihat intention gue. Kenapa sih gue ngonten in the first place? Gue karena gue mau share knowledge gitu ya. Gue mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman tuh harus nggak sih kayak setiap hari harus ngeluarin sesuatu, maksudnya harus bikin konten tentang itu, harus nggak sih? Enggak. Karena kayak buat apa ngejar, buat gue ya pada saat itu gue mikirnya buat apa gue ngejar quantity kalau quality-nya nggak bagus gitu. Ya udah dari situ akhirnya gue mikir kayak ya udah, gue mau ngajarin orang atau gue mau berbagi di waktu yang gue mau dengan konten yang gue lebih srek gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk kayak udahlah, kayak gue atur ulang prioritas gue. Akhirnya gue memutuskan untuk gue handle lagi aja content creating ini sendiri tanpa tim, tapi gue nanti ya udah ngonten semaunya gue aja gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya gue lagi capek, gue lagi di sare lagi sibuk atau ya satu dan lain hal lah, ya itu bisa pelan dulu. Jadi nggak dulu deh kita. Gue fokus ke yang lain. Jadi tarik ulurnya itu sih sebenarnya yang jadi kunci dari istilahnya kesuksesan. Nah, tapi kan kadang kita tuh merasa karena punya peran itu, kita ngerasa kayak semuanya harus excel gitu loh, semuanya harus sukses. Kita harus jadi ibu yang sukses, harus jadi pengusaha yang sukses, harus jadi dosen yang sukses, dan seterusnya gitu. Siapa sih yang nyuruh lo jadi sukses? Emang kalau, atau gini deh pertanyaannya, kalau lo nggak sukses emang lo ngapain sih? Emang lo bakal diapain? Lo bakal dibunuh atau lo bakal mati atau apa? Enggak kan? Ya kayak balik, slow down aja gitu, kayak at the end of the day tuh kita yang ngasih pressure ke diri kita sendiri, ndak? Jadi when it's overwhelming, berarti tuh sinyal otak untuk ngasih tahu ke diri lo bahwa kayak hey, you need to slow down. Coba lo reassess lagi, lo ukur lagi, lo lihat lagi. Is it worth it? Worth it atau enggak sih lo overwhelm kayak gini? Kayak enggak. Kalau gitu berarti coba cek prioritasnya. Udah bener apa belum? Ternyata tadi punya tim tuh enggak deh buat gue, karena gue jadi harus begini gue nggak suka. Ya udah berarti tuh nggak dulu deh gitu. Ntar dulu deh gitu. Selama intentionnya masih tercapai gitu ya. Kan caranya gimana ya terserah ya, kita benar. Kita adjust sesuai dong. Kemampuan kita pada saat itu. Exactly gitu. Ya udah dari situ ya gitu-gitu terus aja. Jadi life is about
adjusting, constant creating or making constant adjustment gitu. Ya setuju gue. Berarti kan lo juga ngalamin apa ya, turbulensi mau itu kecil mau itu besar gitu ya. Nah itulah kadang yang menurut gue semua orang tuh harus kayak punya apa ya, cara untuk healing dirinya sendiri gitu. Arti healing buat lo apa, Cem? Menyeimbangkan antara ketika kayak lagi stres atau misalnya lagi bener-bener under pressure gitu ya. Nah ini tuh antidotesnya gitu loh. Jadi untuk kayak kita balik lagi menyeimbangkan. Jadi ketika kayak gue lagi kayak on fire bla bla bla. Nah supaya kita kayak balik lagi ke titik seimbang. Nah itu menurut gue healing tuh itu. Oke, kalau sekarang ini lo momen-momen butuh healing tuh biasanya pas kapan? Sejujurnya buat gue sekarang di titik dimana dulu gue gitu, kayak gue ngerasa kayak wah gue butuh healing setahun berapa kali, sebulan berapa kali, bla 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 harus kesini ke situ. At the end of the day buat gue sekarang healing itu jadi mekanisme kayak makan. Oke. Jadi kayak bukan kayak ke Bali, ke pantai, ke gunung, ke apa, tapi kayak itu satu menu yang selalu ada ya dalam hidup gue sehari-hari. Ya kayak makan aja. Jadi lo ada makan, ada mandi, ada tidur. Ya ada healing gitu. Oke. Iya emang gue juga kayak kapan ya, mungkin pas pandemi kali ya. Muncul kan tuh, banyak muncul istilah healing lah. Maksudnya orang kayak nyamain healing tuh sama liburan gitu. Healing kemana ya kan? Ke Bali atau mungkin ke Swiss gitu. Yeah. Pokoknya kayak ke satu tempat yang bikin lo tuh jadi ngeriset otak lo, ngelepasin dulu rutinitas lo. Which is itu ada benernya juga. Gak gitu salah, kan. gak salah. Cuma kalau lo sekarang lebih punya pemahaman healing itu lebih ke harian gitu ya. Ya karena kan yang namanya pressure tiap hari ada. Masa harus nunggu gue pergi ke Bali dulu buat healing? Kayak butuh duit, butuh waktu ya kan. Jadi ya kayak kita sholat aja gitu. Itu menurut gue juga salah satunya. Iya kayak ya buat menyeimbangkan, istilahnya buat ya gas rem aja gitu kalau nyetir kan. Masa ngegas terus kan, ada ngeremnya juga, ya udah. Jadi itu udah part of daily life aja sih buat gue. Kalau daily healing lo nih ngapain aja? Daily healing gue adalah daily healing baru nih. Daily healing, journaling gue. Oke, tiap hari tuh? Sebetulnya nggak tiap hari, nggak setiap hari aktif menulis. Jadi kadang gue cuma baca jurnal gue. Jadi kalau intention itu juga banyak gue tulis di jurnal. Nanti gue tinggal tiap pagi misalnya baca. Dan journaling di sini tuh orang nggak usah bayangin itu tuh kayak apa ya? Kayak dear diary gitu, nggak selalu gitu loh. Kadang just writing down your day activity gitu. Hari ini gue mau ngapain? Hari ini gue mau A B C D. Oke, tulis intention lo apa di setiap kegiatan tuh udah sebenarnya tuh udah cukup gitu. Asal konsisten gitu. Jadi buat gue healing gue adalah journaling sih. Dan itu tuh kadang ngebantu ngestrukturin pikirannya. Betul, karena memang overwhelm itu terjadi ketika otak lo tuh sebenarnya udah nggak bisa sanggup lagi berpikir lebih dari apa yang sebetulnya dia bisa. Jadi udah melebihi kapasitas lah istilahnya. Iya, over capacity. Over capacity, makanya diurai lewat si menulis itu. Gitu. Kapan lo terakhir yang segitu overwhelm ya? Apakah tadi tuh ketika lo harus bikin konten, sumpah bikin target ini sendiri? Tuh lucu banget ya. Tapi kayak yang gue inget banget the power, kayak why journaling is so powerful to me adalah gue inget pas pandemi. Gue kena COVID 3 kali. Oke. Wow. Ini COVID gue yang pertama. Berarti pas lagi Delta tuh lagi gila-gilanya 2021, gue inget banget. Itu gue lagi rajin-rajinnya journaling yang panjang-panjang ya, masa itu ya, mungkin karena banyak waktu juga ya. Terus gue sampai inget banget ada satu malam di mana badan gue rasanya udah nggak enak banget. Terus di rumah tuh udah hektik berat, and somehow gue nulis di buku itu, gue bilang bahwa kayak badan gue memang lagi nggak enak nih ya. Terus gue udah bilang bahwa kayak you know what, kayaknya gue COVID deh nih, karena jadi kayak gue nulis panjang lebar bla bla bla, tapi kayak semua yang gue keluarin di situ tuh menunjukkan bahwa kayak I'm not okay gitu loh. Dan gue di titik dimana kayak gue tahu besok nih gue akan tes, gue yakin nih hasilnya positif dan benar positif. Jadi lu kebayang gak sih kayak betapa itu tuh powerful banget sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya badan kan
sebenarnya ketika lo sakit gitu ya kayak nggak cuma sakit ya, tapi kan sebenarnya badan itu selalu memberikan sinyal ya. Yes, betul. Apapun itu gitu ya. Nah bukan kadang, most of the time kitanya yang abai, kitanya yang nggak dengerin, ya kita nggak dengerin atau denial whatever lah. Nah dengan journaling itu kan sebenarnya kita mencoba mendengarkan, we take a slower way of life, kita agak pelan. Coba apa sih yang ada di pikiran kita tulis. Itu kan sebenarnya cara kita untuk mengurai itu tadi kan. Yes. Ya ternyata itu sebenarnya tuh gue kayak memverdik diri gue sendiri aja gitu dengan kayak iya, gue lagi sakit, gue lagi gak enak badan dan gue COVID gitu, dan bener. Wow, jadi sebelum lo nulis tuh lo nggak segitu awarenya gitu ya. Tapi begitu lo kayak translate dalam kata-kata, lo jadi ngeh, jadi makin jelas indikasinya. Wah, ini kok kayaknya tulisan gue. Iya. Udah gimana waktu itu, Jam? Udah mencang-mencang? Udah. Atau mungkin kata-katanya udah kayak udah awur-awur banget sih. Udah kayak tiba-tiba satu kalimat nulis apa, bawahnya apa. Jadi kayak udah nggak koheren gitu ya. Udah nggak nyambung fix. Kayak gue tahu banget nih gue sakit sih ini, udah bener-bener nih. Besok gue positif, pasti gue positif. Bener loh. Terus gue kayak kadang gue kalau baca itu lagi gue suka takut sih. Jujur kayak bukan gue yang pintar. Tapi memang kayak sebegitu pintarnya badan manusia untuk kayak selalu mengirim sinyal ke jiwanya gitu loh. Sebenarnya tuh kayak selalu ada. Nah makanya healing itu kan sebenarnya adalah perjalanan atau proses kita menyembuhkan, ya whatever kata sembuh ini artinya ya. Maksudnya sembuh di sini kan nggak harus kondisinya sakit gitu ya. Tapi kayak untuk kayak ya sebenarnya balik lagi ke mendengarkan tubuh sih. Atau kayak reharmonize. Iya, reharmonize juga benar, kan. Benar. Kalau waktu itu gue sempat bahas tentang konsep Trinity, itu bisa disebut juga Trinity itu kayak mind, body, and soul gitu. Terus the first Holy Trinity, kalau kata Matias Di Stefano ya, itu katanya apa yang kita pikirin, it align sama apa yang kita rasain, align sama apa yang kita lakuin gitu. Betul, dan itu mengarahkan kita untuk selanjutnya jadi being authentic gitu. Kalau kita bisa harmonize 3 hal itu. Karena kan kalau 3 hal di harmonize itu kan challenging kan kadang-kadang kan. Iya. Dan selalu itu selalu itu kali challenge-nya. Ya nggak sih, Nda? Tiap hari ya maksudnya kita selalu mencoba untuk mengharmonisasi itu, tapi ya dengan challenge-nya masing-masing. Maksudnya itu bukan sesuatu yang kayak given gitu loh, emang harus diusahain gitu loh. Tapi lo pernah gak ada di momen lo susah otentik nih? Iya, kayak ada apa banget. Yang lo rasa sama apa yang lo pikir tuh kayak nggak se-align itu gitu kan, apalagi sama yang lo lakuin gitu. Jadi kayak jarang sih, tapi jarang. Karena menurut gue kunci untuk bisa ngelakuin 3 hal itu supaya harmonis gitu ya, itu tuh harus berani sih. Karena kan kadang lo mau ngelakuin sesuatu nih yang sesuai sama hati lo, sama pikiran lo, tapi kehambat karena ada rasa nggak enak gitu. Iya, betul. Sedangkan yang gue tahu sih lo orangnya nggak ada tuh. Cempaka sebenarnya setahu gue tuh nggak ada tuh kata nggak enakan. Dia bener-bener ngomong apa yang dia pikir gitu. Exactly. Jadi mau orang suka mau orang enggak, bodo amat. Iya. Asli. Cem gimana Cem bisa kayak gitu? Karena kan banyak di budaya kita lah kayak budaya nggak enakan, sungkan gitu kan. Gue tadi selalu pegangan sama itu sih, Nda. Beneran balik lagi ke intention lo, beneran balik ke intention. Kayak gue merasa bahwa kayak misalnya niat, jadi gue tuh bener-bener kayak kalau orang dulu tuh bilangnya kayak ya balik lagi niatnya apa gitu, niat lo apa sih gitu. Jadi kayak misalnya and I think this is also way of being authentic ya. Maksudnya dengan ya udah iris what it is aja, gue apa adanya aja lah, Nda, gitu istilahnya. Jadi ya gitu. Jadi kayak misalnya kalau kayak gue misalnya kayak sare gitu, gue bikin sare tuh buat apa sih? Oh karena gue pengen memang orang tuh bisa membantu banyak orang punya kualitas tidur yang lebih baik gitu. Ya gue selalu ingat itu aja. Jadi setiap kali itu overwhelming, kayak capek, susah, atau ya misalnya sales lagi nggak bagus apa segala macam, gue selalu balik lagi aja, kenapa lo lakuin ini? Oh karena ini. Yaudah yuk kita coba gali lagi yuk gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke niatnya apa, itu beneran pegangan gue banget sih. Dan gimana ya, gue tuh kalau misalnya ya bener sih, maksudnya tadi lo bilang gue orangnya emang apa adanya, tapi kan gue tidak pernah secara sadar melakukan sesuatu tuh untuk menyakiti orang gitu loh. Maksudnya ya misalnya gitu ya, kayak gue nggak suka sama satu hal gitu, ya itu kan gue gitu. Misalnya gue nggak setuju sama satu hal, tapi gue tidak menyerang orangnya gitu loh, tapi emang
nggak sesuai aja sama hati nurani gue, so I say no gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak it's not like gue nggak suka sama orangnya gitu, atau gue nggak suka, gue benci or something, enggak, tapi kayak itu nggak align sama diri gue, so I rather say no. Ya selama lo ngomongnya baik-baik dan segala macam, I don't think there's a problem lah. Gitu sih. Berarti balik lagi ke clear intentionnya itu ya. Orang gue ngomong kayak gitu, gue ada tujuannya kok. Tujuannya yang pasti bukan untuk nyakitin lo ya. Bener, jadi maksudnya buat apa khawatir gitu. Iya, gue nggak buat nyakitin siapa-siapa gitu. Karena orang kebentur. Ya kalau tadi lawannya berani kan, menurut gue authenticity tuh berkaitan sama keberanian lo untuk menampilkan diri lo tuh seada-adanya, apa yang lo pikirin, apa yang lo rasain juga gitu. Kadang kan benturannya itu ketika lo punya takut kan, rasa takut kayak fear of judgment misalnya. Itu salah satunya gitu ya. Which is gue pernah juga tuh ada di posisi itu, fear of judgment itu. Kalau ngomongin fear gitu, lo sendiri minum dulu. Terlalu semangat ya. Ada gak sesuatu yang kayak masih lo takutin gitu? Itu terhadap apa nih? Ketakutan terhadap apa nih? Apapun, any fear gitu. Jujur sekarang lagi nggak ada. Tapi ya sekali-sekali muncul tuh pernah ada sih. Kayak misalnya contohnya beberapa waktu yang lalu gue ada, kayak gue cerita sama lo gak ya? Gue pernah bilang bahwa kayak gue tuh lagi takut banget mati. Gue pernah bilang, pernah. Iya kan? Iya. Tapi ini sekarang jujur lagi nggak, karena lagi nggak karena gue mencari tahu kenapa gue takut mati. Terus gue jalani prosesnya gitu. Maksudnya pencarian gue itu akhirnya, maksudnya gue itu kan ya berarti kan again badan gue memberikan sinyal sesuatu, terus ya gue cari tahu aja kenapa sih gue ngerasa kayak gini gitu. Dan dari situ gue menemukan bahwa gue lagi nggak terlalu dekat dengan Tuhan gitu, salah satunya. Nah jadi akhirnya kayak gimana nih caranya? Jadi gue tuh kayak gitu tuh loh. Jadi kalau misalnya kayak gue lagi takut sesuatu, atau kayak gue lagi ngerasain badan gue nggak enak, gue selalu mencari akarnya gitu loh. Kenapa gue ngerasa kayak gini gitu? Ya udah, jadi kembali ke takut mati tadi ya. Ternyata gue merasa gue lagi nggak dekat sama Tuhan. Nah tapi gue jadi pengen belajar. Pengen belajar lagi tentang agama, pengen mendekatkan diri lagi ke agama, tapi juga in a way that I'm comfortable gitu. Ya udah akhirnya kayak sempet cari-cari segala macam ya. Akhirnya ya misalnya gue sekarang ikut, ada satu kajian yang gue ikutin sebulan sekali, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani gue gitu misalnya. Jadi gue sekarang jadi lebih tenang sih sebenarnya. Kayak gitu-gitulah. Relax ya. Iya, gue suka banget sih sama cara itu. Ketika lo takut sesuatu, bukan berarti terus lo akhirnya jadi kegulung ombak ketakutan itu sendiri, tapi face the fear. Face the fear, cari akarnya apa, kenapa lo bisa takut gitu. Kayak waktu yang gue alamin juga gitu, ternyata iya gue lahir dari lingkungan yang mungkin judgmental, so called judgmental gitu ya, dan bahkan gue sendiri tuh ngejudge diri gue gitu. Iya, can't help it. Iya, jadi akarnya dari gue juga nih. Udah stop being judgmental, intinya gitu ya. Oke. Terus kalau untuk inner child gitu, lo cukup kayak aware gak sih sama inner child lo gitu? Nggak se-aware itu sebenarnya. Sebenarnya the idea of inner child tuh gue jadi aware karena suami gue yang ternyata punya, itu sebetulnya apa ya, punya inner child. Childhood trauma? Punya childhood trauma yang akhirnya dia menjalani prosesnya untuk menyembuhkan itu gitu ya. Dan ya sebagai pasangan kan pasti ya sedikit banyak kita jadi terpapar kan. Jadi sebenarnya the idea of inner child itu gue banyak belajar gara-gara mendampingi dia sebenarnya. Cuma kalau dari gue sendiri sih sebenarnya gue nggak terlalu aware ada. Tapi semua orang punya kan? Iya, karena menurut gue itu another trinity lagi tuh ya. Kan kalau doktrin Christianity kan Trinity itu kayak Son, Father, and Holy Spirit kan. Terus bisa, kalau gue sih ngertiinnya kayak ya udah anak, that inner child, terus gimana kita nourish itu, berarti yang nourish siapa gitu kan, ibunya kan, ibu, dan juga kita part of the unity gitu, which is the Holy Spirit itu sendiri. Jadi gimana caranya kita kayak bisa menjalankan peran-peran itu tuh, peran sebagai anak gitu kan, yang butuh being authentic, mungkin yang butuh mengekspresikan diri, tapi juga butuh dijagain nih, karena kan kita hidup nggak sendiri kan, ada dunia sosial juga gitu, dijaga nama ibunya gitu kan, yang atau mungkin yang lebih apa ya, gimana cara bisa mengekspresikannya dengan baik, gitu. Dan juga ada peran sebagai ya udah kita part of the universe juga gitu.
Jadi itu sih another holy trinity yang gue coba pahamin juga ya gitu. Nah mungkin lo udah bisa melakukan itu dengan baik kali, jadi lo kayak bisa jadi. Tapi ya karena gue pernah nanya sih waktu itu, gue punya konselor, punya psikolog gitu ya. Terus waktu itu kita pernah berharap ini, dan memang dari assessmentnya dia sebenarnya bisa dibilang bahwa gue lumayan di area itu lumayan controlled gitu. Maksudnya lumayan terpenuhi, contain ya. Jadi ya nggak bermasalah lah gitu. Maksudnya oke lah. Gitu. Jadi ya so far so good sih. Tapi jujur having a partner yang punya childhood trauma itu sesuatu sih. Mungkin gue ke-absorb dia kali ya. Udah kayak udah karena dia ya udah ribet sendiri gitu, jadi gue lebih terabsorb. Bisa jadi juga sih. Tapi bagus karena lo jadi lebih luas lagi gitu pemahaman lo tentang tentang orang lain dan tentang inner child ini. Ada lo banyak lo orang yang juga belum resolve gitu childhood traumanya gitu. Kalau lo sendiri berarti untuk kayak trauma-trauma masa kecil gitu pernah lo coba gali gak sih? Ada gak ya gitu? Penasaran ada, tapi kalau gue coba gali sejujurnya belum pernah gue coba gali sih. Which gue penasaran sebenarnya. Ya waktu itu sih udah checkpoint sama psikolog gue sih, sejauh ini nggak bermasalah, nggak ada apa-apa lah ya. Jadi makanya belum menjadi prioritas. Tapi sebenarnya gue out of curiosity sih pengen tahu juga sebenarnya kayak gimana tuh. Pengen tahu sih. Tapi ya gini sih, as a mother terutama ya, kalau di gue at least gue berasa ada konsep inner child dan merasa jadi kayaknya penasaran juga nih, pengen tahu sejak jadi ibu. Ya nggak sih? Lo gitu juga nggak? Iya. Karena kan ibu tuh kayak lo peran baru, peran lo bukan cuma anak lagi. Tadi kan peran kita anak nih ya kan, anak dari orang tua kita gitu. Kita jadi ibu kan, kita punya anak, jadi ada kayak peran baru yang beda banget nih gitu. Yang tadinya gue kayak lebih explore diri gue sendiri aja gitu. Sekarang kan gue jadi harus menanggung seorang anak ini nih yang akhirnya fokus. Pemahaman gue tentang anak tuh ya dia anak, gue udah bukan lagi anak. Betul. Walaupun kita selalu jadi anak. Yes, tapi kadang belum tentu ingat ketika udah jadi ibu. Iya, karena bener. gue pernah ada di momen, dan ini ya agak miris ya. Kayak setahun 2 tahun sebelum bokap nyokap gue meninggal gitu ya, gue kayak fokus peran gue sebagai ibu untuk anak-anak gue aja gitu. Sampai gue tuh lupa kalau gue tuh seorang anak juga yang masih boleh lo tuh masih boleh lagi lo manja-manja gitu. Ya justru kalau kita masih hidup tuh emang. Nah tapi sayangnya ya beberapa tahun sebelum mereka meninggal itu tuh gue tidak memaksimalkan itu gitu. Dan yang abis kita liburan dari Bangkok itu, gue kan kayak sempat ada website gitu yang lo bisa ngecek archetype lo apa, kayak ada 100 lebih pertanyaan deh. Pas gue cek archetype gue, dominannya itu gue tuh justru maiden. Maiden tuh adalah seorang anak perempuan, tau gak archetype gue. Jadi gue pengen banget menjawab 100-100-nya itu. Oke, akan gue lakukan setelah ini. Jadi ketika gue nyadar, oh my god, ini nih part of myself yang selama ini gue abaikan. That inner child within gitu, yang justru itu sebenarnya dominasi archetype. Kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin dia dominannya tuh archetype, let's say misalnya mother gitu, atau archetype sage atau queen misalnya. Gue pikir kan gue queen ya. Ternyata you wish to be the queen. Dominannya gue itu tuh seorang maiden, dan lebih spesifik lagi the Gaimin, anak perempuan yang tomboy. Jadi pas gue cek, gila ini tuh gue banget. Makanya kalau kita lagi kayak misalnya gue di Bangkok, kita being vulnerable gitu ya, lo akan ngeliat gue Andari yang si tomboy itu keluar kan gitu. Dan oh ini nih, jadi ketika di momen-momen yang gue ngerasa bebas, otentik gitu, ya itu keluar tuh si archetype-nya ini nih, main archetype gue gitu. Dan gila itu deep realization itu gue sadarin setelah gak ada bokap nyokap kan. Jadi di situ kayak wow gitu sih. But how do you feel? Do you feel nyesel? Ada nyeselnya dong pasti. Nyeselnya sempet yang ya ampun 2-3 tahun itu gue gak maksimalin banget nih. Cuma kalau gue inget-inget lagi, emang pada waktu itu ya lagi pandemi kan, dan gue juga lagi mempelajari diri gue untuk lebih
lebih aware, more conscious gitu, dan juga lagi mengerjakan do my self work lah. Terus kayak ngegali childhood trauma gue, yang mau nggak mau gue emang harus kayak di moment of solitude gitu, yang nggak bisa terlalu kayak intens interaksi sama bokap nyokap gue dulu gitu, karena kan gue lagi mau fokus ini kan. Dan ada realization yang gue sadarin juga ketika 2-3 tahun sebelum mereka meninggal itu, tentang apa yang gue alamin nih nggak lepas dari yang mereka lakuin ke gue juga gitu. Jadi disitulah ada jaraknya tuh di situ gitu. Cuma nggak apa-apa, ini semua kan kayak emang knowledge kan. Dan yang paling melegakan sih ya itu tahu archetype gue apa. Jadi kayak oh ini tuh, karena kan tujuannya kan ngambil bagian gue yang gue abaikan itu. Lo tuh mengabaikan ini, lo terlalu fokus sama peran lo sebagai ibu, lo sebagai apa yang ngatur ini itu. Tapi lo lupa, lo tuh sebenarnya sosok yang se-vulnerable itu lagi. Lo sepeduli itu tuh sama hal-hal yang bisa nourish inner child lo gitu. Penyadaran itu sih yang jauh lebih penting ya dibandingin penyesalannya menurut gue gitu. Masih banyak waktu berarti untuk enjoy enjoy life, menjalani ya prosesnya dan menikmatinya. Betul. Kita masuk nih ke healing anthem lo yang pertama. Kenapa gue tuh kayak suka masukin anthem gitu ya di part of healing conversation, karena waktu itu gue ada di momen gue kayak ngelakuin healing journey gitulah, sekitar 3 malam 4 hari. Waktu itu ke Bali, kayak gue pernah cerita juga ke lo. Dan itu tuh kebantu banget sama lagu-lagu gitu, yang akhirnya bikin gue jadi lebih nggak mikir sih. Tadi kan overthinking, kalau overthinking kan itu kan sumber penyakit kan. Betul. Ketika lo fokus lo switch gitu ke fokus dengerin lagu, terus kayak lebih enjoy your feeling ketika dengerin lagu itu tuh kayak ngebantu healing prosesnya aja gitu. Nah makanya gue sempet nanya healing anthem lo nih, dan yang lo pilih untuk lagu pertama adalah To Build a Home, a song by English electronic music group The Cinematic Orchestra with vocals and piano performed by Canadian singer-songwriter Patrick Watson. It was released as a second single from the group's third studio album, Muffler. Bener gak nih gue ngomongnya ya? Iya kayaknya, gak tahu juga, gak bisa bahasa Prancis. Rilis Oktober 2007. Kenapa pilih lagu ini? Kayaknya memang udah, I don't know ya, I think I have it in me, the idea of home itu ya. Buat apa ya, kayak rumah tuh buat gue jadi sesuatu yang segala macam rasanya kayak very emotional gitu, kayak dalam arti sebenarnya awalnya kenapa lagu itu awalnya kita ya wajar lah kayak biasa dengerin lagu gitu, oh lagunya enak gitu kan, lagunya enak. Terus gitu waktu itu sempat juga nonton konsernya di Royal Albert Hall di London, dan itu full orkestra, jadi bener-bener kayak gimana banget. Jadi ya udah. Nah tapi sebenarnya makin kesini lebih karena liriknya, dan ternyata memang gue punya sentimental apa ya pokoknya kayak selalu rumah tuh buat gue udah deh gitu, selalu nostalgic, selalu sentimental, selalu pulang ke rumahnya itu sih. Jadi kayak ternyata buat gue itu tuh ya mungkin itu juga kenapa gue bikin Sare gitu loh, karena ternyata memang gue yang ekstrovert dan social, suka kesana kemari bla bla bla, ternyata emang segitu anchorednya ke rumah sebenarnya. Oke. Karena disitulah lo kayak restore your energy. Ternyata iya. Tadinya tuh enggak loh. Gue selalu berpikir bahwa kayak gue nggak suka, selalu mendefinisikan diri gue sebagai orang yang nggak suka di rumah, bosan di rumah, kayak rumah tuh males lah gitu. Padahal gue I'm a happy kid at home loh ya. Bukan, maksudnya kayak my parents are okay. Bukan yang kayak gue traumatized di rumah tuh jadi pengen pergi, sebenarnya enggak gitu. Tapi gue selalu merasa di luar tuh so much fun gitu loh. Nah tapi ternyata growing up, atau gue baru menyadari aja bahwa ternyata gue sangat meromantasize home gitu. Oke. Dan ini kan judulnya spesifik banget, To Build a Home gitu. Dan sekarang lo udah ngebangun nih, bener-bener literally rumah lo sendiri, rumah fisik gitu ya. Gimana
rasanya sekarang akhirnya lo kayak udah bangun sendiri? Karena kan tadinya lo tinggal bareng orang tua dong ya kan. Itu rumah mereka yang ngedesain, maksudnya yang milih desain apa segala macam gitu. Lo terlahir udah di situ aja Ini gitu. kayaknya Sekarang kan lo yang ngebangun nih gitu. Kayaknya ini deh another session of podcast sendiri deh ngomongin rumah. Panjang ya ngomongnya. Lumayan. Singkat aja singkat. Oke. Yang tadinya bangun rumah buat gue jadinya sekarang sebelum bangun rumah, jadi sebelum rumahnya itu jadi, gue merasa bahwa rumah itu adalah satu bangunan fisik. Tok. Ya, di mana kayak oh ya udah ya rumah berapa kamar, ada atapnya segala macam bla bla bla. And for me to build my family apa segala macam. Ternyata setelah rumahnya jadi dan gue pindah dan gue udah tinggal di situ hampir 2 tahun nih sekarang. I learned so much from the home. Kayak in a way that I never imagine. Gue nggak pernah berpikir bahwa rumah ini, si barang fisik ini akan mengajarkan gue banyak hal. Tapi ya rumah gue banyak banget belajar dari rumah itu, si fisiknya rumah. Contoh. Apa contohnya? Contoh ya, barang-barang. Jadi kenapa gue buat yang belum follow ya kan, niche konten gue adalah conscious shopping, ya kan, conscious fashion lah. Artinya gue tuh banyak berbagi tentang kita tuh bisa menyukai fashion tanpa harus belanja. Intinya tuh belanja seperlunya aja lah gitu ya. Enggak kita tuh nggak harus belanja terus kok gitu ya. Nah dulu kayak gue tuh punya barang ya baju, sepatu, aksesoris tuh banyak. Oke. Pas gue bangun rumah itu kita lagi bikin tentang mau bangun si lemari, bikin desain si lemari ini. Gue dapat satu space dari arsitek gue bahwa kayak oh ya udah ini space ya nanti buat lemari baju ya. Terus komentar gue adalah kayaknya nggak muat deh, barang-barang saya masih lebih banyak daripada space ini. Terus arsitek gue ngomong gini, nggak gitu mbak, konsepnya berarti barangnya yang mengikuti tempatnya. Awalnya gue kayak apaan sih ini, kok gue yang disuruh, kok lo ngatur gue sebenarnya iya. Tapi setelah itu setelah jadi dan akhirnya gue kayak ya udah gitu ya, karena gue kayak ya udah kita coba deh gitu, karena this is something new, might be useful for me. Mungkin ini cara universe, cara Tuhan untuk ngasih tahu gue untuk lebih slow down dalam expense, dalam apa ya, dalam pengeluaran gue. Ternyata kita nggak butuh banyak barang dak. Jadi akhirnya gue bener-bener kayak declutter barang-barang gue. Jadi gue pisahin mana yang mau gue pakai, mana yang enggak. Ada yang gue sumbangin, gue jual dan segala macam. Akhirnya lemarinya cukup. Dan memang gue tuh cukupnya segitu aja. Oh, berarti proses declutter lo udah beres nih? Udah, dan gue juga sekarang jadinya gak pengen belanja lagi karena ya memang tempatnya gak ada gitu loh. Istilahnya bener-bener kayak gue, jadi rumah ini tuh mengajarkan gue untuk lebih hemat, lebih merasa cukup, lebih ya udah gitu, ya udah cukup segini aja. Ini emang teman inspiratif gue ya, karena rumah gue terbangun kurang lebih 3 tahunan lebih bahkan ya, dan proses declutter belum selesai. Gue udah banget sih. Kayak I chose to stop it, kayak udahlah, kayak karena banyak barang itu juga mempengaruhi emang pikiran lo yang tidak. Ini gue pelan-pelan banget sih, karena gue kayak beberapa minggu lalu lah ya, kayak udah bangun tidur tuh dengan kepikiran gue mau jadi orang yang lebih terstruktur, lebih ini well organized, lebih well organized gitu. Berarti dengan lo yang menurut gue udah cukup well organized gitu ya, ternyata masih ada proses declutter itu ya? Pastilah. Okay. Ya, makanya to build a home tuh buat gue ternyata ya rumah tuh segitunya. Kayak buat gue, wow, it's a lot. Gue gak pernah kebayang gitu loh bahwa kayak gue belajar dari rumah tuh apa gitu. Kayak gue juga gak ngerti gitu konsep ini gitu. Dan gue sempat lihat konten lo juga, lo bahkan udah mencoba capsule wardrobe ya, iya gak sih? Dan gimana rasanya? Itu kayak lebih itu sebenarnya memudahkan. Iya betul. Itu seharian. Cara untuk memudahkan kita berpakaian setiap hari. Dan walaupun bajunya mungkin terlihat sedikit, tapi kan kapsul wardrobe itu kan sebenarnya adalah 20-30 pieces of clothing, bags and shoes yang kita pakai dalam satu waktu ya. Nah itu tuh bukan berarti kita cuma punya baju 30. Bukan. Jadi misalnya kita punya koleksi baju katakanlah ya 50 apa 100 pieces gini total semua. Nah itu nanti kita pilihin lagi 30 maksimal untuk si kapsul wardrobe. Nah itu yang kita rotate ndak. Jadi kesannya tuh, jadi pertama memudahkan karena
daripada kita milih dari 50, kita milih cuma dari 30, lebih sedikit kan. Dan nanti tuh on rotation terserah mau kalau gue tuh biasanya 2 bulan sekali gue rotate. Jadi istilahnya lo akan melihat gue pakai baju yang itu aja dalam 2 bulan. Nanti 2 bulan setelahnya gue akan merotasi another 30 pieces dari baju gue yang ada. Nah jadi kelihatannya kayak punya baju baru terus. Kebayang gak maksudnya? Iya, karena kita kan kayak punya 30 sets of clothing setiap 2 bulan sekali yang baru. Padahal ya sebenarnya itu dari lemari yang sama, bukan baru, nggak totally baru gitu. Mungkin sebelum ada istilah capsule wardrobe ini gue melakukan itu juga gitu kan. Cuma lebih kayak karena tuh baju lebih gampang digapai gitu. Jadi kayak 2 bulan akhirnya pakai yang kurang lebih itu lagi gitu. Yang berikutnya baru tuh kayak udah mulai ngorek-ngorek gitu kan. Cuma gak bener-bener terstruktur rapih kayak capsule wardrobe kan kayak emang udah lo susun gitu kan. Ya sebenarnya sih disusun atau enggak tuh lebih kayak teknis aja sih Nda. Kalau gak mau disusun sebenarnya juga gak apa-apa. Oke. Cuman kan intinya pemilihan 30 itemsnya itu ya. Iya yang penting 30 itemnya. Cuman kan kalau udah dipilih dan disatuin di satu gantungan misalnya itu kan akan sangat memudahkan. Lebih kayak teknis, biar lebih mudah dalam aplikasinya aja sih sebenarnya. Karena masih sering juga sih kayak mau pergi gitu kan kayak aduh kok kayak gak punya baju gitu. Baju ini lagi. Padahal sebenarnya itu karena berantakan aja. Iya karena berantakan, bener. Karena apa yang lo gak lihat nggak, lo ngerasa kayak nggak punya gitu kan. Iya benar. Padahal sebenarnya ada, cuman karena di dalam plastik laundry atau ada di tumpukan belakang. Jadi karena lo nggak bisa ngelihat, lo jadi berasa lo nggak punya barang itu. Padahal sebenarnya ada. Nah, si capsule wardrobe ini actually membantu itu gitu loh, membuat semuanya tuh visible. Kalau lo kelihatan kan lo jadi tahu gitu lo punya gitu. Oke, kita lanjut nih Cem ke healing anthem lo yang kedua. Wah ini lagu yang kayak happening banget ya. Birds of a Feather, Billie Eilish. 2 Juli 2024, second single from her third studio album, Hit Me Hard and Soft. Kenapa pilih ini sebagai healing anthem lo? Gila tuh adalah, baca aja liriknya sih. Udah gitu. It's a love letter. A very very simple love letter. It struck me by the words. Jadi kayak pas denger lagunya, baca liriknya kayak wow, liriknya sebuah love letter yang sangat deep dengan kata-kata yang sangat simple. Dan plot twistnya adalah ternyata itu buat kakaknya. Di lagu itu. Jadi kayak intinya dia tuh kayak we should stick together. Jadi dan gue juga sama kayak Billie Eilish gitu. Gue cuma 2 bersaudara. Gue punya saudara juga laki-laki. Tapi bedanya dia punya kakak laki-laki, gue punya adik laki-laki. Gue ngerasa lagu itu tuh apa ya, kayak ya banyak ininya aja sih sama gue, kayak relate ya. Iya, gue ngerasa relate banget gitu loh. Karena ya itu tadi brothers and sisters itu sih benar-benar kayak ya at the end of the day ya we have each other aja gitu loh. Maksudnya kayak gue ngerasa, dan gue sama adik gue sebenarnya relationshipnya sangat dekat. Apalagi kita sekarang kan tinggalnya sebelah-sebelahan ya. Ya gue merasa bahwa walaupun dia tuh cowok banyak nggak samanya gitu ya kehidupannya apa segala macam ya, but we have each other aja gitu. Jadi tenang gitu loh, knowing that I know that I have him and also that I'm here for him. I'm here for him ya. Tapi lo sebagai anak pertama nih, ada kayak apa ya, satu hal yang sempat bagi lo itu challenge gak sih sebagai anak pertama tuh? Karena kan banyak enaknya juga kan anak pertama, kayak apa ya, lo nggak ada benchmark gitu kan. Kalau misalnya anak kedua, anak ketiga mungkin kayak kakak gue udah gini, gue belum, ada gitunya tuh. Tapi ada juga gak sih kayak mungkin apa ya, lo menganggap ini satu beban gitu sebagai anak pertama? Sebenarnya this is interesting, karena tadinya gue merasa ini tuh tidak beban. Tapi setelah gue pergi setelah gue ke psikolog itu, gue ya ke psikolog gue, dia ternyata pinpoint bahwa actually ini adalah baggage gue, yang adalah becoming the first, jadi anak pertama ini. Gue tuh selalu punya, I put pressure on myself, gue harus bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak ya gue harus bisa diandalkan gitu loh. Jadi kayak ngerjain apa pasti bisa, mau jadi ini harus bisa, mau jadi itu harus bisa, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Gue growing up menikmati itu gitu. Karena gue merasa bahwa itu tuh some sort of my superpower.
Karena believe it or not ya, gue tuh bener-bener literally apa yang gue mau gue bisa dapetin dan itu tuh kesannya kayak mungkin sombong banget ya, tapi tuh kayak I feel like tapi tuh sesuatu yang nggak datang dari langit gitu loh, karena gue mau mengusahakan itu. Jadi kayak dulu tuh gue misalnya kayak SD gue pengen SMP masuk mana masuk, mau masuk SMA 70 masuk, gue mau masuk UI komunikasi yang waktu itu kita passing grade-nya susah banget kan masuknya. Bisa, dan bokap nyokap gue nggak pernah punya kekhawatiran akan gue karena mereka tahu apa yang gue mau pasti gue bisa dapetin. Dan itu beneran mereka bener-bener pernah dengan verbalnya memang bilang kayak kalau kamu mah kita nggak khawatir, mau apa juga lu pasti bisa dapetin, dan gue beneran bisa mendapatkan itu tanpa merepotkan orang gitu ya. Jadi gue tuh growing up menikmati itu, ternyata tapi itu ternyata jadi beban karena menjadi manusia itu kan nggak mungkin lo bisa melakukan semuanya dengan sukses gitu ya. Pasti ada lah, ada gagalnya, pasti ada momen gagal lah, pasti ada yang ada ya istilahnya gue nggak selalu bisa mendapatkan apa yang gue mau gitu, atau at least nggak semua hal dalam kehidupan gue itu bisa tercapai gitu, iya kan? Pasti ada juga lah yang enggak. Nah ketika nggak tercapai, gue selalu merasa bahwa jadi gue ngerasanya orang di sekitar gue itu tidak memperbolehkan gue gagal, ngerti nggak? Jadi kayak gue ngerasanya kayak mereka expect gue bakal bisa, jadi gue nggak boleh sedih, gue tuh nggak boleh sedih, gue nggak boleh gagal, gue nggak boleh nggak bisa, karena selama ini lo selalu bisa, jadi lo tuh nggak, jadi gue ngerasanya mereka tuh nggak expect gue untuk gagal, padahal mereka juga nggak gitu. Itu it's on my mind. Nah itu yang that's what my psychologist said to me. Bebannya tuh di situ gitu loh. Jadi bebannya gue merasa bahwa kayak gue tuh sukses untuk memenuhi ekspektasi orang, padahal sebenarnya orangnya juga nggak punya ekspektasi itu. Ya maksudnya mereka juga sadar, kayak orang tua gue juga sadar bahwa yang nggak bisa tuh nggak apa-apa. Tapi gue ngerasanya kayak gue nggak boleh nggak bisa gitu. Nah so I think that's the biggest challenge over the years that I face, but I only realize it just baru-baru aja sih sebenarnya. Seneng ya rasanya kalau baru menyadari gitu kayak ini dia yang suka bikin tiba-tiba kok jantung gue berdebar. Exactly. Kalau di gue, dan ini juga sebetulnya tadi belum kesebut ya, maksudnya sebenarnya momen gue melakukan proses atau mencari healing proses gue sebenarnya tuh dimulai adalah ketika gue tuh punya GERD, dan GERD gue lumayan parah, tapi dia tuh timbul tenggelam. Sampai akhirnya gue udah kayak sakit GERD yang kedua, gue tuh sakit banget pas lagi COVID, gue GERD dan parah banget lah. Di situ gue ngerasa kayak ini kenapa ya? Gue capek banget kayak gini. So akhirnya gue pergi ke gue udah capek pergi ke dokter. Akhirnya gue pergi ke naturopati. Jadi naturopati itu kalau lo tahu adalah dokter, tapi dia tuh yang balance antara Western medicine and Eastern medicine. Jadi mereka tuh bedanya sama Western medicine adalah kalau Western medicine kan adalah dokter yang kita biasa tahu. Jadi mereka tuh kita pergi misalnya kita batuk, mereka akan kasih obat untuk menyembuhkan batuknya. Tapi kalau Eastern medicine sebenarnya juga mencari root cause-nya. Kalau lo pergi ke dokter biasa, istilahnya mereka tidak akan mencari. Nggak semua dokter akan, karena itu bukan tugas mereka sebenarnya. Nah tapi kan gue capek nih ya, capek GERD mulu. Akhirnya gue carilah naturopati. Dan si naturopati gue ini yang bilang bahwa dia yang berhasil menemukan root cause gue itu apa, yaitu adalah me being overwhelmed akan gak boleh gagal tadi sebenarnya. Jadi gue udah 3 kali di GERD gue yang pertama adalah pas gue mau nikah, karena gue merasa bahwa everything has to be perfect, the wedding, the marriage, everything, gue gak boleh gagal, gue GERD situ. Yang kedua adalah pas gue long distance sama suami gue, dia lagi sekolah di Hong Kong. Gue merasa bahwa gue harus jadi ayah dan ibu yang baik. Gimana caranya? Nggak ada kan? Nggak ada juga yang nyuruh lo jadi bapak dan ibu at the same time, ngerti nggak? Tapi gue ngerasa kayak it's my pressure, I have to get it, bla bla bla. Dan ternyata gue nggak mampu, gue sakit. Nah tapi dari situlah si naturopati gue ini yang bilang bahwa coba lo coba antara journaling sama meditasi. Gue cocoknya di journaling. Jadi sebenarnya proses gue atau journey gue healing itu sebetulnya dimulai dari situ gitu. Jadi sebenarnya jadi disitulah gue jadi menyadari
apa ya, inner child gue, baggage gue tuh apa, apa yang menjadi apa ya, kesulitan atau menjadi ya yang area yang harus gue improve tuh apa. Gue banyak mengenal diri gue dari situ sih, gara-gara itu sebenarnya. Oke, karena emang waktu kita kecil yang gue tahu gitu ya, kita kan emang apa ya, kayak gelombang otaknya tuh masih yang super relax gitu loh, theta dan alpha setelahnya kan. Jadi disitulah proses-proses informasi tuh segitu nempel melekatnya gitu. Ya. Nah begitu kita gede, itu informasi yang waktu kita kecil yang kita nggak sadarin, yang sebenarnya mungkin sebaiknya dirilis, nggak kerilis karena kan kita nggak tahu. Iya, nggak tahu itu apa ya. Udah ngelekat aja gitu. Nah makanya journey-nya itu tuh kadang yang challenging adalah ketika kita udah seumur segini ya kan, udah 3 gendut nih, udah mau kepala 4. Asli. Kita harus nginget lagi. Iya. Nginget lagi masa-masa kecil apa nih. Waktu itu mungkin ada kata-kata. And connecting the dots itu kan. Iya, perlakuan orang atau lingkungan lo pada saat itu, atau dari apa yang lo saksikan, lo lihat pada waktu itu, yang lo rekam, yang akhirnya tuh kebawa sampai sekarang, dan itu ngehambat kemajuan lo atau pertumbuhan lo. Iya. Itu sih PR kan. Asli. Iya. Makanya kadang kebantu juga dengan kalau gue dengerin lagu-lagu zaman gue dulu apa. Kayak waktu itu gue gak sengaja denger Blink-182, gak sengaja banget. Waktu 2023 lah ya, itu tiba-tiba gue kayak oh iya ini kan zaman gue pertama masuk SMA nih, lagu-lagu ini nih. Dan itu akhirnya kayak ngingetin gue tentang joyful moment. Kayak gila, memorinya sih gue lupa apa ya, memori ingatan maksudnya apa kejadian-kejadiannya, cuma rasanya, memori di rasanya itu kayak gila, seneng banget pada waktu itu gue ya. Akhirnya jadi inget kalau lo tuh pernah sejoyful itu lagi. Ya. Gitu, itu part of you juga. Dan betul, itu ngebantu ketika gue lagi di momen super cemas, momen super pressure gitu. Dan ya udah sih, itu menurut gue seru. Berarti tadi udah 2 tuh lo sebut ya tentang momen GERD lo. Yang ketiga apa momen GERD tadi lo bilang 3 kan? Oh iya benar. Yang ketiga adalah pas suami gue waktu itu dia di PHK. Enggak, sebenarnya ada gelombang PHK, dia nggak kena sih sebenarnya. Cuman waktu itu jadi ada lagi dia kerja di satu startup itu, dan kan waktu ada masanya yang startup banyak banget PHK. Nah waktu itu pas berita itu muncul, ya takut lah ya, maksudnya kayak gimana nih segala macam bla bla bla. Nah tapi pada saat itu udah mulai agak lebih terkonten karena kan itu kan udah yang setelah gue udah journaling ya. Jadi udah gak separah sebelumnya karena gue udah lebih sadar bahwa kayak oke ini gue bisa sakit nih. Jadi waktu itu sakitnya gak separah itu. Ya gak separah itu. Nah sejak saat itu pertanyaan yang masih GERD atau enggak, masih, tapi gue udah jauh banget lebih sadar. Gue udah aware, gue udah bahkan udah tahu nih kalau misalnya kayak ada hal-hal yang kayak bakal masuk ke otak gue, ini bakal mempengaruhi, bakal bikin gue stres tuh gue udah tahu. Jadi gue akan nge-hold itu supaya nggak kejadian gitu. Udah lebih pinter ya. Udah lebih canggih. Udah lebih canggih karena udah lebih sensitif. Iya. Udah lebih sensitif. Karena waktu itu gue inget juga lo sempet tuh telepon kan tentang yang lo GERD apa segala macam. Terus gue juga keinget lo coba lo tulis deh. Lo kan hobi lo nulis juga tuh gitu. Karena gue juga termasuk yang percaya kalau penyakit fisik itu awalnya dari yang selalu apalagi batin dulu nih. Apalagi gitu. GERD itu kalau kata naturopati gue bilang, jadi syaraf di perut itu connect sama syaraf di kepala. So exactly whatever it is that you feel on the stomach, itu pasti karena pikiran lo, pasti. Jadi makanya beliau minta gue untuk gimana caranya nih untuk lo mengurai itu gitu, mengurai pikiran lo ini supaya lo nggak stres itu gimana. Nah cara yang ternyata ngaruh di gue adalah journaling. Jadi ini mindset juga sih ya, ketika lo sakit stop nyalahin soalnya ini lingkungannya gini, virusnya gini, soalnya gue deket sama orang yang sakit juga ketularan apa segala macam. Enggak, lo take full responsibility. Betul. Of your body gitu. Betul. Karena itu ada hubungannya sama pikiran lo, sama apa yang lo rasa. Bener. Kalau frekuensi lo udah misalnya setinggi itu, penyakit apapun juga nggak bakal nembus. Ya mungkin istilahnya itu imun sistem kali ya. Kalau imun sistemnya bagus, betul. mau ada virus kayak apa juga, ya lo akan
seminim mungkin lah bisa sampai terpapar Iya, gitu. itu gue percaya banget, percaya banget. Oke, kita masuk ke healing anthem yang ketiga nih. Shivers, SG Lewis. English singer-songwriter, musician, record producer. Rilisnya 4 September 2015 lagunya. Kenapa pilih ini? Menggigil banget nih Bun, Shivers. Itu adalah kalau tadi lo dengan Blink-182, gue itu adalah kayak sebenarnya nggak precisely brought me back to a certain moment, tapi tuh bener-bener mungkin karena beatnya dan segala macam ya. Ketika gue lagi capek banget dengerin lagu itu tuh pertama kayak gitu, kayak lebih jauh lebih tenang, dan gue ngerasa kayak it's gonna be fine gitu. Tapi ini lebih kayak lebih dari suara dan lagunya, bukan dari liriknya ya. Maksudnya lebih kayak oke, no, it's gonna be fine, it's gonna be fine. Karena itu juga nggak spesifik brings apa ya, connecting to a certain moment, tapi kayak nggak tahu, itu tuh salah satu lagu yang my feel good song gitu loh. Kayak gue lo dengerin itu kayak gue tenang, happy, tapi happy yang tenang, bukan happy yang wuh, bukan gitu ya. Oke. Ya. Ini SG Lewis featuring JP Cooper ya? Iya. Benar ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk healing activity favorit lo nih, itu ngapain Jam? So far. Healing activity favorit gue lagi suka sound healing yang tadi gue bilang. Boleh gak sih? Boleh dong. Masa Boleh. gak boleh? Bebas aja. Gue lagi suka banget sih. Gue lagi suka banget sound healing dengan singing bowl dan banyak. Aduh, itu menurut gue sih magical banget ya, nggak ngerti. Ya itu tadi. Gue belum pernah sih kalau yang pakai singing bowl pas segala macam. Karena gue waktu itu sound healing kayak udah ada tracknya gitu loh, udah ada tracknya. Waktu itu gue order ya kan, terus gue dengerin tuh setiap pagi selama 21 hari nggak boleh putus. Setiap pagi lo dengerin. Oh iya, ada program itu, tahu. Ya dengan posisi badan ya tertentu lah ya, ada kayak instruksinya juga. Dan ya udah itu ngebantu banget sih. Maksudnya kayak berpengaruh lah di gue gitu. Nah kalau yang pakai singing bowl gue belum pernah nih. Seru juga. Karena ternyata nggak tahu ya kan semua. Salah satu kesulitan gue dalam bermeditasi adalah gue tuh kan masih susah fokus dalam keheningan, which is gue tahu tuh banyak juga yang ngerasa kayak gitu, dan memang itu kan prosesnya ya. Nah gue ngerasa sound healing ini adalah istilahnya komprominya gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa sebenarnya suara dan getaran yang dihasilkan dari si singing bowl dan juga alat-alat, kan ada beberapa alat-alat lainnya, itu tuh efektif membuat gue tuh jauh lebih tenang dan bisa lebih fokus, dan pikiran gue tuh lebih gak kemana-mana dan lebih nyetrum aja sih di badan. Wah itu lebih nyetrum, paham kan? Kayak lebih efektif ya. Iya kayak secara kayak frekuensinya tuh masuk gitu loh, bener-bener kayak in tune gitu, kayak lo bisa selaras sama frekuensi yang ada di badan lo. Dan jujur itu yang ya maksudnya tuh gue juga cukup kaget gitu loh, bahwa ternyata this is probably this gitu. Dan meditasi dengan, kan memang ada juga yang suaranya pakai recording sound kan ada ya, kayak tadi yang lo cobain itu. Gue kalau pakai suara sih nggak seefektif kalau beneran dibunyiin di lu sih. Wah itu sih beneran dibunyiin. Itu kan itu bener-bener dibunyiin buat lu gitu loh. Jadi kayak bukan recording. Jadi bener-bener kayak durasinya, bunyinya dipukul di mana, dideketin ke bagian apa dalam badan lo. Itu tuh ternyata seberpengaruh itu sih. Udah berapa kali tuh lo coba? Gue udah coba 2 kali. Gue udah coba 2 kali. Tapi yang terakhir yang paling ngaruh. Dan juga kalau sound healing itu kan sebenarnya dia juga sebenarnya nggak cuman suara aja yang yang dibangunkan gitu ya. Tapi kan juga sentuhan dan juga bau. Jadi mereka tuh kadang ada bakar kayak dupa, ya semacam dupa, ada dupa, sama ada juga yang pakai oil, jadi juga pakai essential oil. Nah itu tuh enak banget. That whole together, jadi tuh bukan kayak dipijit-pijit gimana, bukan ya, bener-bener nggak ngapa, istilahnya nggak disentuh yang gimana, tapi wangi dan getar dan suara itu tuh ya brings you to another dimension. Itu udah magis sih menurut gue. Kita harus cobain next. Harus coba ya. Ya. Setelah itu ayahuasca. Loh, kok langsung ke situ? Kayaknya penasaran juga sih. Iya kan, tapi belum tahu nih di mana ya. Boleh bareng ya. Asik. Bisa. Lanjut ke healing anthem keempat lo nih, Find Someone Like You, Snow Allegra. Swedish singer-songwriter.
Iya ya bener ya orang Swedia. Iya, Swedia lagi nih yang lo pilih. Enggak deng. Iya. Ini Swedia pertama yang lo pilih ya. Baru ini. Yang berikutnya juga Swedia soalnya. Swedish singer-songwriter. Lagu ini rilis tahun 2019. Baru. Enak aja sih lagunya. Kayak gue ngerasa juga I feel like I really cherish my ini lagu banyak mengingatkan gue akan momen-momen interaksi sama pasangan, sama suami gue, dan he is also a huge part of my healing journey, karena kayak gue ngerasa memang kita banyak banget momen-momen, jadi kayak diskusi gue sama dia tuh jadi momen healing gue tuh banyak yang juga ada dia gitu loh. Jadi healingnya tuh bersama gitu loh istilahnya ya. Nah salah satu lagu ini tuh banyak mengingatkan gue pas kita lagi ada hardship dalam pernikahan, dan tapi kita tuh kayak mau untuk kayak memperbaikinya bersama gitu loh. Jadi kayak jadi lagu ini tuh banyak optimismenya gitu loh buat gue, kayak kalau gue denger lagu ini mengingatkan gue bahwa kayak ini bisa kok, kalau mau diselesaikan tuh bisa gitu. Tapi terkait clear intention lagi nih dalam relationship lo sama pasangan, kayak udah nemu belum? Dan pernah lu taruh gak di screensaver lo? Good question actually. Masih cukup samar sih Nda, jujur. Tapi I feel like pencarian kita sih udah selesai banget sih. Maksudnya dalam arti kayak jodohnya tuh ya udah di sini gitu. Mungkin itu kali intentionnya ya. Mungkin itu intentionnya. Tapi emang yang paling menyenangkan sih kayak penyadaran gitu ya, ketika lo sadar kalau kayak nggak perlu menuntut banyak dari dia gitu, kayak terlalu banyak ekspektasi, terima dia kayak seutuhnya, emang dia begitu gitu. Iya. Dan selama dia masih mau kayak berjuang bareng sama lo, true. Untuk manage keseharian, untuk ngurus anak, untuk ngurus rumah, untuk kayak saling support each other aja tuh, itu tuh udah lebih dari cukup gitu. Banget kan, gue baru bicara, kita baru diskusi Sabtu kemarin ya, kayak our date time tuh sebenarnya adalah date day, karena selalu bukan date night, kita selalu punya itu siang-siang, kita selalu punya momen ke coffee shop berdua di hari Sabtu. Disitulah kita banyak banget kayak ngobrol tentang macam-macam lah. Nah baru kemarin kita ngomong bahwa the hardest thing about stay married with each other adalah bukan to keep the marriage intact. Jadi bukan kayak the idea of ya kita tetap bersama tidak bercerai, itu bukan itu yang paling susah sebenarnya. To keep your marriage intact atau lo tetap menikah tuh sebenarnya mudah. Yang susah adalah to always be happy while being married to each other, itu yang susah. Untuk selalu jadi happy, untuk selalu jadi diri sendiri dan happy, untuk jadi content, untuk jadi maksudnya masing-masing tuh happy, masing-masing tuh content, masing-masing tuh healed, tapi lo tetap menikah. Itu susah banget. Karena kayak ya nikah tuh sebenarnya kan paperwork aja ya nggak sih sebenarnya at the end of the day. As long as you don't talak dan segala macam ya lo tetap menikah gitu. Tapi apakah lo happy? Being in that marriage, apakah lo as a human being lo tuh content? Apakah lo tuh fulfilled? Apakah lo tuh merasa penuh, merasa belum tentu kan. Itu yang susah. Iya, dengan kesadaran kalau setiap hari kita tuh bertumbuh terus gitu kan, dan ada hal-hal di masa lalu yang mungkin masih harus diselesain. Terus mungkin juga ada tadi childhood trauma segala macam. Dengan kita sama-sama sadar kalau saling ngecek gitu kan, ini kita tuh ada nggak sih kayak gini, kita mungkin jadi saling ngerti. Kan yang paling challenging adalah kalau lo nggak, salah satu di antara lo tuh nggak ngerti gitu, kayak iya ini sabar, atau mungkin salah satu nggak sadar sebenarnya tuh dia ada trauma tapi dia nggak sadar. Jadi dia kayak fokusnya nyerang terus gitu, atau fokusnya kayak gelisah terus gitu, tanpa dia benar-benar mau menelusurin dirinya kalau ini harus gue perbaikin. Dan itu mahal, sama-sama udah tahu, itu enak banget. Itu mahal banget dan sulit banget untuk untuk sampai di titik itu. Tapi lo ngerasa udah udah karena dia sebenarnya. Jadi dia yang punya childhood trauma yang sangat mendalam.
Terus dia juga punya psikolog yang beda sama psikolog gue. Terus psikolog yang bilang kayak at some point lo harus bawa cempaka deh. Maksudnya kalian berdua punya sesi sendiri nih, checkpoint sama marriage counselor bawa childhood trauma ini, karena ini udah berpengaruh ke pernikahan lo gitu. Dan di situ, di titik itu gue memang lagi ngerasa gile, nikah tuh susah banget ya, susah banget gitu. Ya udah, akhirnya jadi dia akhirnya ngajak gue untuk ke counselor. Gue mau karena kayak ya udah kita coba lah. Nah di titik itu sebenarnya, disitulah kita kayak ngerasa banyak banget dapat revelation lah, bahwa kayak oh ini yang ternyata harus diperbaiki dan cara memperbaikinya itu gimana. Dan di situ gue juga kita berdua saling punya ternyata harapan itu masih ada. Kita masih bukan cuma sekedar kayak I love you aja, tapi kayak memang kita tuh masih mau berjuang ini untuk satu sama lain gitu. Saling support each other-nya support itu sih ya. Sebagai individu. Exactly. Itu sih. Ya. Jadi sebenarnya awalnya adalah karena healing prosesnya dia gitu loh, bisa dibilang ya. Tapi at least ketika udah di journey healing itu sendiri, itu tuh udah melegakan sih. Karena at least kan ada kesadaran untuk memperbaiki kan. Betul, itu betul sekali. Kita masuk ke healing anthem kelima lo nih, Stay Alive by Jose Gonzalez. Swedish singer-songwriter and gitaris. Another Swedish dia lagi. Swedish lagi nih. Iya. Rilis tahun 2013. Ya ini lagu orang perkotaan lah. To stay alive. How to find the beauty in everyday craziness gitu. Bahwa at the end of the day, most of the time tuh kita menemukan hal tentang kayak bagaimana cara hidup lebih baik tuh ya adalah karena mau bertahan hidup gitu. Sebenarnya. Karena kita memilih untuk itu. Iya, karena kita memilih karena kita mau bertahan hidup buat diri sendiri, bertahan hidup untuk anak, bertahan hidup untuk community gitu ya, untuk ya people around us. Ya kayak gue gitu, gue sakit GERD berkali-kali, gue capek sakit ya karena gue mau hidup, gue mau bertahan hidup buat orang yang gue sayang. Ya to stay alive tadi situ. Jadi makanya akhirnya gue mencari tahu kenapa dan segala macam. So basically this is always a reminder buat gue. Nah gue udah lama kan ya, tahun berapa nih tadi? 2013 itu. Ya, jadi kayak bener-bener lebih karena maknanya kalau yang ini. Oh, lebih maknanya. Lebih maknanya. Udah gitu mana settingnya, ini kan soundtrack ya. Gue emang suka banget Jose Gonzalez, udah lama dari zaman 2009, udah lebih tua lah daripada itu. Tapi ini kan lagunya soundtrack film Walter Mitty, setting dan juga settingnya kalau nggak salah dia pergi ke Iceland kalau nggak salah. Jadi memang filmnya tuh juga healing banget gitu loh, kayak setting backgroundnya tuh kayak benar-benar mengingatkan lo bahwa kayak let's take a slower life gitu. Oke. Kalau tempat healing favorit lo nih, Cem? Mungkin ya tempat healing favorit dari yang udah ada, dari yang udah pernah lo datengin gitu ya. Rumah gue. Rumah lo sendiri. Beneran. Nggak pernah, never occur to me, nggak pernah kepikiran. Tapi rumah gue sih, rumah gue bener-bener healing. It's my favorite healing space. Kalau favorite spotnya rumah lo? My bedroom. Oke. Sebenarnya enggak sih. Kayaknya meja makan gue. Kayak pretty much karena kita banyak banget beraktivitas tuh di situ. Gue banyak journaling di situ. Dari journaling di situ ya makan, nemenin anak bikin PR, kerja. Dan si living space si living room, si dining room gue itu, ruang makan gue, meja makan gue, itu tuh kan ngelihat ke, jadi setengah dari rumah gue tuh kan area hijau kan. Iya. Nah jadi tuh ada pohon mangga yang kata arsitek gue energinya bagus banget dan dia memilih untuk tidak menebang itu. Jadi kita tuh sayang banget nih sama si pohon itu. Jadi pohon itu tuh bahkan kita tanemin tanaman dan semua tanaman yang kita tempel di situ itu flourish ndak. Gue punya monstera berapa meter. Gue dikasih temen gue ini si monstera di rumahnya tuh kayak kecil, kayak sedih gitu hidupnya. Tapi di situ tuh kayak beranak pinak sampai naik. Wah pokoknya kayak flourish banget. Terus kayak anggrek gue tempel di situ juga hidup. Itu bener-bener kayak tree of life gitu loh. Dan meja makan gue itu ngadep ke pohon mangga itu. Jadi setiap kali dia tuh kayak daunnya ketiup angin, bergerak tuh kayak actually it's like a reminder for me to yuk napas dulu yuk, pelan dulu yuk gitu. Jadi gue kalau di situ enjoy the view, ngeliat ijo, kayak
santai, tenang, pelan-pelan yuk gitu. Jadi gue kalau ngerja di situ nggak pernah ngerasa kayak dikejar-kejar gitu, nggak pernah gitu loh. Maksudnya kerjanya tuh selalu produktif dengan pace yang enak karena gue selalu ngerasa ada yang nemenin gitu loh. Gimana sih? Kayak yang energinya. Arsitek lo oke juga ya, dia bisa Apparently. ngeh gitu kalau energi itu bagus tuh pohon mangga. Tapi sebenarnya kayaknya at the end of the day it's just about being true to yourself lah. Kayak gitu tuh sebenarnya tadi kan gue juga pikir maybe it takes someone, tapi ternyata you can feel it too gitu. Sebenarnya kalau lo nggak denial ya, kalau lo tuh cukup sensitif, bukan sensitif. Kalau lo present, Iya. lo bakal banyak banget menyadari hal-hal yang sebenarnya lo nggak sadarin sebelumnya. Jadi bukan masalah dia hebat atau gue hebat. Everybody can do it gitu as long as you are present. Nah masalah itu susah kan? Iya, be present itu tuh kadang terlalu banyak noise ya kan. Betul. Belum lagi dari pikiran sendiri, mostly true. Kayak masa lalu tiba-tiba muncul, terus kayak kekhawatiran masa depan nih gimana nih, kecemasan itu. Terus ketika udah still lagi, udah kayak ya be present lagi, itu tuh kayak justru informasi-informasi yang penting akhirnya bisa jadi kebaca gitu. Bener. Tadinya kayak blur gitu. Oke, nah by the way ini kan lo juga sering berhubungan sama anak muda nih ya, karena lo udah ngajar, lo sekarang ngajar juga. Pendapat lo tentang Gen Z gimana, Cem? Banyak banget jujur gue belajar dari Gen Z. Mereka generasi yang sangat, kayak gue salah satu alasan gue menikmati mengajar dan gue selalu gue selalu happy gitu ya, kayak energinya tuh selalu balik lagi ke gue gitu ya. Kita kan kalau ngajar, nah menarik nih, ngajar sama content creating itu sama terjadi di gue karena audiens gue banyak Gen Z. Dan yang gue suka adalah tadinya gue memulai both ngajar dan content creating adalah untuk menyalurkan energi kan. Jadi energi gue yang gue salurin ke mereka. Ternyata dan ternyata gue juga mendapatkan energi itu balik ke gue. Jadi it's a cycle gitu loh. Nah energi yang balik ke gue itu yang sangat-sangat gue syukuri gitu loh. Karena Gen Z ini adalah orang-orang yang pertama mereka tuh very real gitu. Kayak ya udah kayak authentic gitu. They don't care about what people say about them. Ya authentic aja. Jadi kayak misalnya terhadap apa yang gue ajar di kampus atau apa yang gue ajar di TikTok atau di Instagram, ya mereka tuh kayak responnya ya real aja gitu loh. Kalau penasarannya penasaran, kalau merasa mereka terbantu akan itu mereka akan bilang. Tapi kalau mereka merasa bahwa apa yang gue omongin itu bullshit, mereka akan bilang. Dan and I feel like that authenticity is very rare these days, especially in our generation. Kita tuh kayak generasi istilahnya tuh yang lebih into apa ya, kayak moral. Iya kayak ada apa tuh kayak itu semua cuma buat impression aja gitu loh, kayak sort of like fake because you wanna fulfill a certain image gitu ya. Jadi kayaknya ini banget gitu loh, kayak terlalu palsu gitu loh, sedangkan mereka sama sekali enggak. Dan itu yang gue suka. Makanya juga come think of it yang membuat gue terus ngonten walaupun misalnya tadi lo bilang ribet, banyak urusan bla bla, ya karena gue banyak banget grounded gara-gara mereka gitu. Kayak mereka adalah generasi yang otentik dan juga mereka tuh juga nggak suka live under a certain label or being put in a certain box gitu loh. Jadi this labelless generation ini juga menurut gue menarik banget. Iya seru banget sih, karena kita kan hidup di era yang stereotyping juga kan. Exactly. Nah ketika terlalu banyak nge-labelin ini nge-labelin itu, kita jadi kayak apa ya, terhambat sendiri gitu. Mungkin lahir fear of judgment juga dari situ kali. Karena terlalu banyak stereotype, terlalu banyak label. Ntar kalau gue gini, ntar gue dibilang ini lagi. Kalau gue ini ntar jadi apa ya, kedepannya banyak yang ngomongin gue kayak gini-gini. Nah itu kan jadi kayak ngehambat authenticity lo gitu. Sementara kalau mereka nggak suka di labelin apa segala macam, ya itulah indikasi kalau dia udah being authentic. Karena emang semua orang unik ya kan. Lo mau nge-labelin apa sih gitu, label yang mana nih, karena beda-beda banget loh gitu. Jadi nggak bisa tuh disamain, stereotyping tuh udah menurut gue nggak berlaku lagi sih. Iya benar. Dan kayak nggak, apa yang menjadi stereotype
lo sekarang belum it doesn't define who you are, right? Misal lo dibilang kayak lo ibu rumah tangga banget gitu. Ya mungkin sekarang lo di dalam fase itu. Tapi kan Berubah besok terus. besok beda lagi, berapa jam lagi juga lo berubah. Kayak sekarang lo you're a podcaster, but after this like you're a friend to me misalnya, beda lagi gitu. Jadi itu menurut gue kayak menghambat lah. Stereotyping and labels and stuff. Yang mau lo sampai ini ke anak muda zaman sekarang, termasuk Gen Z. Apa Cem? Apa ya, kayak lihat sini boleh. Just keep being authentic. Udahlah kayak nggak usah stay true to who you are. Jadi nggak usah terlalu, jangan pedulin omongan orang, jangan jangan mudah terpengaruh sama sekitar lo, karena kayak at the end of the day kesuksesan lo, kebahagiaan lo itu semua yang bisa mewujudkan ada di lo sendiri gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada yang bisa mewujudkannya ya other than yourself. Healing quote favorit lo? Tadi apa ya gue bilang ya? Gue lupa. Healing quote favorit gue adalah the recipe, the only person that can help yourself is you. Jadi stop blaming others, stop blaming situation dan segala macam. Kalau lo merasa ada sesuatu yang sulit dalam hidup lo, lo merasa diri lo sakit, lo merasa diri lo nggak happy, lo merasa diri lo pusing dan segala macam, find the why inside you, dan hanya lo doang yang bisa menyelesaikan itu. Gitu. Wow, keren. Karena stop being a victim itu menurut stop gue. Stop being a victim, please, OMG banget. Iya kan, itu satu langkah yang gede sih. Karena being a victim tuh bukan sekedar kayak lo ngerasa lo disalahin, lo ngerasa lo nyalain orang, nggak sekedar gitu doang gitu. Tapi kayak satu situasi nih di masa lalu mungkin yang bikin lo ngerasa kayak gue nih kayak gini karena pada waktu itu situasi kayak gitu. Nah itu termasuk. Iya, betul. Itu projecting kan sebenarnya. Yes. Bahkan ini lucu banget sih. Ya lo percaya atau enggak ya, gue sih termasuk yang juga arahnya ke situ sih. Lo lagi yang milih, lo tuh mau jadi anaknya bokap lo, mau jadi anaknya nyokap lo gitu. Lo yang milih sebenarnya gitu. Kan? Iya, jadi ketika mungkin ada childhood trauma, perlakuan dari orang tua atau didikan apa segala macam, lo lagi sebenarnya yang milih. Tinggal lo inget-inget aja kenapa waktu itu lo pilih jadi anaknya mereka gitu. Itu juga kalau ditelusurin itu ngebebasin lo banget sih. Lo jadi itu one step ahead lagi untuk akhirnya lo jadi tahu purpose lo apa sebenarnya gitu. Iya. Ya kalau percaya inkarnasi apa segala macam gitu ya, itu menurut gue langkahnya ke situ sih. Inget karena kan gimana lo banyak lo lahir aja lo udah lupa. Asli, gitu. asli. Challenging, tapi gue yakin dengan aware sama clue-clue yang ada di depan lo gitu ya, lo bisa tahu tuh. Ya moga-moga gue juga masih proses banget ini. Kayaknya nggak, it's never a destination nggak sih, Nda? Nggak pernah, ini kan proses yang akan selalu, as long as we breathe. Iya. Prosesnya akan selalu jalan. Ini nggak pernah, it's never a destination, nggak pernah tujuan gitu loh. Ini selalu proses. Jadi apa yang kita bagi hari ini bukan berarti kita lebih pintar, bukan berarti kita lebih tahu. Ya we happens to, kita udah nyampe di satu titik yang mungkin ada orang yang belum nyampe ke situ, tapi kita udah nyampe duluan. Tapi masih panjang lagi di depannya gitu. Jadi proses healing itu sebenarnya humbling in that way gitu loh. Karena lo akan selalu merasa kayak you're not, masih banyak yang lo harus pelajari, masih banyak yang lo harus kenali lagi. Kayak it's a never ending proses gitu. Karena kita belajar terus setiap harinya kan, proses belajar itu sendiri kan painful kan. Iya betul. Untuk lo bisa memahami sesuatu, kayak misalnya gue ada topik baru gitu, terus gue pelajarin, itu tuh kadang gue pusing sendiri, kadang gue butuh kayak benar. Gue pengen banget ngerti, cuma kan gak bisa instan kadang. Iya, bener. Lo butuh proses, butuh untuk kayak ngalamin dulu. Kadang-kadang baru bener-bener bisa paham gitu pelajarannya tuh sebenarnya ini loh. Nah ketika proses sakitnya itu, painfulnya belajar itu kan butuh healing lagi. Bener, banyak yang menyerah dari situ loh. Banyak yang menyerah kayak, oh ya udah sakit nih, nggak enak rasanya, udahlah, lah, bodo amat gitu. Oke. Tapi justru sebenarnya lo belajarnya kan pas lagi itu kan. Pas lo ngerasa kayak, iya pas lagi painful tuh lagi proses itu. How you back up
how you stand up again gitu. Karena ketika kita kayak misalnya suffer. Kalau ngomongin suffering gitu yang gue pelajarin dari Eckhart Tolle, dia bilang kalau kita suffering itu sebenarnya ego kita lagi di-crack supaya consciousness bisa keluar gitu. Karena dia terkubur di dalam ego-ego lo gitu. Jadi ketika suffer justru itu kesempatan nih, sebentar lagi berarti. Tinggal kita bisa bertahan aja. Betul. Ketika suffer itu terjadi kita kayak tahan, jangan sampai nyerah, jangan sampai escape. Betul. Kadang escape udah mabok aja saya gitu. Nanti ya lo jadi nggak terlatih kan untuk ngelewatin si proses suffering itu gitu. Bagus barusan tuh. Oke. Penutup yang baik. Ini clue banget nih ya. Clue banget mau tutup nih. Terakhir dong yang mau lo sampaikan untuk pelaku industri fashion nih. Karena kan konten-konten lo nih berhubungan sama itu kan. Dan juga bisnis lo Sare Studio sendiri. Oke, jadi ada dua nih. Kalau sebagai konsumen, please always jangan gampang ke jadi kayak lebih mindful lagi dalam berbelanja. Karena sekarang itu yang namanya fashion udah jadi industri kedua paling polutif di dunia setelah minyak gitu ya. Jadi jangan jadi konsumsi kita tuh menyumbang lagi sampah dan ya menjadi lebih polutif lagi bumi yang cuma ada satu ini. Jadi please lebih mindful lagi. Caranya gimana? Caranya ya pastiin apa yang mau lo beli itu memang sesuatu yang lo butuhin dan sesuatu yang memang akan lo sayang dalam waktu yang lama. Jadi selalu juga pilih barang yang berkualitas. Jadi jangan cuma masalah kuantitinya, beli terus gitu, tapi juga cari yang kualitasnya memang baik. Dan kalau dari segi produsen, kita sebagai brand owner atau brand founder, pastiin bahwa setiap apa yang lo produksi itu bertanggung jawab. Jadi lo juga harus pikirin, maksudnya kayak pilih buat produk-produk yang berkualitas, jangan asal murah doang. Dan juga ya kita sama-sama lah tetap bisa seru-seruan di industri ini, tapi juga nggak menyumbangkan sampah lebih banyak. Jadi bikin industri fashion itu lebih bertanggung jawab. Gitu aja. Oke, catat tuh ya semua ya untuk yang berkecimpung di dunia fashion tanah air. Thank you so much Cempaka waktunya. Sama-sama. Udah main ke podcast Anthem, sharing tentang healing anthem lo, terus juga banyak cerita tentang healing journey-nya. Dan buat kamu yang mau komen-komen seputar apa yang kita omongin tadi, tulis di kolom komen. Oke, semoga lancar terus ya healing journey-nya. Sama-sama, kita sama-sama belajar ya. Yes, belajar terus pokoknya. Asli. Pantang menyerah gitu. Dan lancar terus juga untuk Sare Studionya. Bisnisnya makin expand. Thank ya kan? you. Terus juga kontennya juga makin impactful nih untuk audiensnya. Silakan buat yang belum follow TikToknya apa Cem? It's Casriani. It's Casriani. Dan Instagram Casriani aja. Casriani aja. Jangan lupa follow untuk tahu update-update apa aja sih yang perlu kita take notes gitu ya sebelum berbelanja, termasuk juga untuk memilih produk-produk fashion yang kita pakai gitu. Oke, kalau gitu thank you so much all for watching. Cempakanya pamit, Andarinya pamit, dan sampai jumpa lagi di episode Anthem berikutnya. Andari and the Theater of the Mind. Bye. Bye. Bye.